Rumah yang kami tempati saat ini sudah kurang layak untuk dihuni. Banyak bagian rumah yang harus direnovasi. Pintu dan jendela sudah banyak yang lapuk. Atap rumah pun sering bocor jika hujan. Padahal berulang kali gentengnya sudah diganti. Dindingnya di beberapa ruangan sudah rusak. Jika disentuh dengan tangan akan pecah dan mengeluarkan pasir. Maklum, kami membeli rumah itu sudah puluhan tahun yang lalu. Dan selama ini, kami belum pernah sekalipun merenovasinya. Ditambah lagi sebelum dibeli oleh kami, rumah itu pun belum pernah direnovasi oleh pemiliknya. Jadi memang, sudah sepantasnya kami merenovasi rumah yang kami tempati sekarang. Rumah kami sebetulnya tidak terlalu besar. Hanya terdiri dari ruang tamu, kamar tidur utama, di mana aku dan Mas Bambang tidur, dengan kamar mandi di dalam. Kamar untuk tidur Damar dan Wulan, yang ukurannya ruangannya lebih luas daripada ruangan lain. Aku menempatkan 2 ranjang, agar mereka tidur terpisah, meskipun dalam satu kamar. Di dalam kamar mereka pun ada kamar mandi. Lalu ada kamar untuk Mbak Sumi, asisten rumah tangga kami. Ruang tengah di mana aku menempatkan TV, rak piring dan kulkas. Semuanya berukuran tidak terlalu luas. Ada kamar untuk sholat yang hanya bisa memuat untuk 2 orang. Bisa dibayangkan seberapa lebarnya. Di belakang ada dapur yang hanya bisa masuk 1 orang. Jadi, jika aku atau Mbak Sumi sedang memasak, maka kami harus secara bergantian. Kalau memaksa masuk, tentu salah satu dari kami akan menempel di kompor. Di sebelah dapur ada kamar mandi berukuran kecil untuk Mbak Sumi atau Wulan jika sedang dimandikan. Di belakang rumah ada sedikit halaman. Di sanalah tempat untuk Mbak Sumi mencuci dan menjemur pakaian. Bisa dibayangkan, sebenarnya rumah yang kami tempati tidak terlalu besar. Namun jika akan direnovasi, tetap saja memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dan kami menunggu saat yang tepat, agar dalam pembangunan rumah yang baru, tidak berhenti di tengah jalan, karena kekurangan biaya. Alhamdulillah, akhirnya saat yang dinantikan pun tiba. Kami mendapatkan rezeki, dan kami bermaksud untuk memperbaiki rumah kami, mengganti apa saja yang sudah tidak layak pakai. Setelah kami berunding, Mas Bambang menghubungi seorang tukang bangunan yang dia kenal. Dan ternyata, setelah diperiksa oleh Pak Teguh, tukang bangunan kenalan Mas Bambang, rumah kami harus diganti semua, karena sudah tidak ada bahan bangunan yang masih layak untuk dipakai. Itu artinya, rumah kami harus dibongkar dan kemudian diganti dengan bangunan yang baru. Karena jika tidak demikian, maka rumah kami akan roboh kapan saja. Dan tentu itu malah akan sangat berbahaya untuk keluarga kami. Kami menyetujui saran dari Pak Teguh untuk membongkar semua bangunan dan menggantinya dengan yang baru. Namun yang kemudian menjadi masalah adalah di mana kami akan tinggal selama rumah kami dibangun. Tidak mungkin kami masih menempati rumah itu sementara ada tukang yang bekerja. Tentu akan sangat berbahaya untuk keselamatan 2 anak kami, Damar dan Wulan. Akhirnya, kami memutuskan untuk mencari rumah kontrakan sebagai tempat tinggal kami sementara, sampai rumah kami yang baru selesai dikerjakan. Pak, besok kita jalan-jalan yuk, nyari rumah kontrakan di sekitar sini, barangkali ada. Ajakku pada Mas Bambang suatu malam. Kebetulan besok hari Minggu, jadi kami semua libur. Anak-anak bisa ikut serta. Aku dan suami adalah ASN di kantor pemerintah daerah yang mempunyai hari libur 2 hari, Sabtu dan Minggu. Iya Bu, ayo boleh, jawab Mas Bambang. Pagi harinya, kami berlima berjalan di sekitar lingkungan RT. Aku, Mas Bambang, Damar dan Wulan, serta Mbak Sumi. Sengaja aku mengajaknya, agar bisa mengawasi Wulan. Seperti yang sudah kami rencanakan semalam, hari ini kami bermaksud akan mencari rumah kontrakan sementara untuk kami tempati sampai pembangunan rumah kami yang baru selesai dikerjakan. Di lingkungan RT tempat kami tinggal, memang banyak tempat kos dan rumah kontrakan. Karena lokasinya dekat dengan lingkungan perkantoran Pemda. Ada beberapa rumah kontrakan yang kami temui, tetapi semua sudah penuh terisi. Begitu juga dengan tempat kos, tak ada yang dikontrakan. Setelah lelah dan tak mendapatkan hasil, akhirnya kami memutuskan untuk pulang dan berencana untuk lain kali saja kami mencari lagi rumah kontrakan. Namun saat akan kembali pulang, kami bertemu dengan Pak Rudi, teman sekantor Mas Bambang di jalan menuju rumah. Dari mana Pak Bambang? Tumben jalan-jalan pagi? Sapa Pak Rudi pada suamiku.
Iya pak, kami sedang mencari rumah kontrakan, jawab suamiku. Untuk siapa rumah kontrakan? Selanjutnya, suamiku menceritakan kepada Pak Rudi mengapa kami mencari rumah kontrakan. Oh begitu, kalau Pak Bambang mau, di depan rumah saya ada rumah yang dikontrakan pak. Rumahnya besar, sudah lama kosong karena pemiliknya pindah tugas keluar provinsi. Pak Bambang bisa lihat-lihat dulu keadaan rumahnya, barangkali cocok. Pak Rudi mencoba menawarkan. Apa itu benar pak? Jika Pak Rudi tidak keberatan, bisakah mengantar kami ke sana sekarang? Tanya suamiku dengan antusias. Iya pak, bisa. Mari saya antar ke sana. Sekalian mampir ke rumah saya. Kita kan satu RT, tapi tak pernah saling bertemu, kata Pak Rudi sambil tertawa. Maka kami pun putar balik menuju rumah yang dimaksud oleh Pak Rudi. Rumah itu berada tepat di depan rumah Pak Rudi. Bangunannya belum sempurna, masih berupa bata merah. Ukuran rumahnya memang lumayan besar, seperti kata Pak Rudi. Di dinding depan rumah itu terpasang sebuah papan yang bertuliskan sebuah nomor HP. Maka suamiku segera menghubungi nomor yang tertulis di sana. Sang pemilik rumah bernama Pak Edi. Dia mengatakan jika ingin melihat-lihat keadaan di dalam rumahnya agar menghubungi orang yang tinggal di samping rumahnya, karena dia sudah menitipkan kunci rumah kepada tetangganya itu. Lalu kami pun segera menghubungi tetangga rumah Pak Edi, namanya Pak Yono. Kepadanya suamiku mengutarakan maksud kedatangan kami, dan tak lama kemudian kami pun diantar melihat rumah Pak Edi oleh Pak Yono. Dan di rumah itulah kami kemudian mengalami beberapa kejadian yang menyeramkan. Ketika kami masuk ke dalam rumah Pak Edi, tiba-tiba aku mencium bau anyir yang sangat menyengat di hidung. Seperti bau darah segar, bukan darah binatang, tetapi darah manusia. Seketika itu aku pun merinding, bulu kuduku berdiri. Aku membaca doa yang kuhafal dalam hati. Rumah Pak Edi lumayan besar, terdiri dari 2 lantai. Ukurannya 2 kali lipat dari rumah kami. Tidak seperti dinding di luar yang masih bata merah. Ternyata dinding di dalam rumah sudah dicat dengan rapi. Begitu masuk melalui pintu utama, ruangan yang luas tanpa sekat langsung terlihat. Di sebelah kiri ada pintu yang menghubungkan dengan ruangan tamu. Di sebelah kanan pun ada pintu yang menghubungkan dengan garasi. Di tengah ruangan luas tanpa sekat ada 3 buah kamar tidur yang cukup besar dengan kamar mandi di dalam. Ada sebuah kamar mandi di ruangan itu, mungkin kamar mandi untuk tamu. Ruangan itu dibuat agak tinggi 1 tingkat keramik. Turun ke bawah ada sebuah kolam ikan di sebelah kiri ruangan. Di depan kolam ikan itu ada ruangan makan, dan paling ujung adalah dapur. Semua ruangan berukuran lumayan besar. Sebetulnya akan terasa sangat nyaman tinggal di rumah seluas itu. Namun entah kenapa, dari pertama kali aku masuk ke dalam rumah Pak Edi, seperti ada sepasang mata yang selalu mengawasi setiap gerak-geriku. Setelah selesai melihat-lihat keadaan ruangan di lantai bawah, kami segera menuju tangga untuk melihat ke lantai atas. Namun ketika kami akan menuju lantai atas, anak bungsuku Wulan yang berusia 2 tahun tiba-tiba menangis kencang dan tidak mau menaiki tangga. Dia menggenggam erat tanganku sambil menutupi kedua matanya, seperti sedang ketakutan. Nggak mau mah, katanya sambil menangis. Aku dan Mbak Sumi berusaha membujuknya, tapi Wulan tetap saja menangis, bahkan semakin kencang. Akhirnya hanya suamiku, Pak Rudi dan Pak Yono saja yang melihat-lihat ke lantai atas, sedangkan aku, Mbak Sumi, Wulan dan Damar tidak ikut serta. Agak lama mereka berada di lantai atas. Terdengar mereka sedang mengobrol, tapi tak begitu jelas apa yang mereka bicarakan. Beberapa saat kemudian, Wulan berhenti menangis. Aku meminta Mbak Sumi untuk membawanya keluar dari rumah Pak Edi. Aku kemudian menyusul ke lantai atas. Bersama Damar. Setelah Mbak Sumi membawa Wulan keluar rumah Pak Edi, aku melihat-lihat ruangan yang ada di lantai atas bersama Damar. Sementara suamiku masih mengobrol dengan Pak Rudi dan Pak Yono di salah satu ruangan. Di lantai atas hanya ada 3 buah kamar yang berukuran lebih besar dari yang di lantai bawah. Dan di sebuah pojok kiri adalah tempat untuk mencuci, menyetrika, dan menjemur pakaian. Dan ketika aku masuk ke dalam ruang cuci, ada rasa takut yang tiba-tiba datang menyelinap. Entah kenapa. Bergegas, aku keluar dari sana.
lalu mencari Damar akan mengajak dia turun. Karena kulihat Mas Bambang tak lagi berada di lantai atas. "Damar, di mana kamu nak? Ayo kita turun," kataku memanggil Damar dengan agak berteriak. Damar tak menjawab panggilanku. Mungkin dia sudah turun, maka segera aku menuju tangga. Namun saat aku menuruni tangga, kulihat bayangan Damar di salah satu kamar yang tak terkunci. "Damar, ayo kita turun," kataku sambil menuju kamar di mana tadi aku melihat Damar. "Mah, mari kita pulang," terdengar suara suamiku memanggil dari lantai bawah. Aku menuju tangga. "Iya Pak, sebentar, aku mencari Damar," jawabku. "Damar ada di bawah Mah, itu dia sedang bermain dengan Wulan," jawab suamiku. Aku tertegun. Damar ada di lantai bawah. Lalu siapa tadi yang kulihat di dalam kamar? Gumamku dalam hati. Kemudian aku pun bergidik. Segera aku menuju tangga dan langsung turun ke lantai bawah. Dan tak sengaja mataku melihat ke arah kamar yang pintunya tadi terbuka. Seperti ada bayangan seseorang di sana. Mungkin mataku hanya salah melihat saja, gumamku lagi. "Jadi gimana Pak? Apakah berminat untuk mengontrak rumah ini?" tanya Pak Yono kepada suamiku. "Saya belum bisa memutuskan sekarang Pak. Saya akan berunding terlebih dahulu dengan istri saya," jawab suamiku. Mereka lalu membicarakan soal harga dan bagaimana sistem kontraknya. Jika nantinya suamiku berminat mengontrak rumah itu, aku hanya diam mendengarkan pembicaraan mereka. Aku sibuk mengusap-ngusap hidung. Bau amis darah segar tiba-tiba tercium lagi, sangat mengganggu indera penciumanku. Namun sepertinya tak ada yang mencium bau anjir itu selain aku. Karena kulihat Mas Bambang, Pak Rudi, dan Pak Yono biasa saja, seakan tidak mencium apapun. "Baiklah Pak, kami permisi dulu. Terima kasih sudah mengantarkan kami melihat-lihat rumah ini. Nanti akan saya kabari lebih lanjut apakah kami jadi mengontrak rumah ini atau tidak setelah saya berunding dengan ibunya anak-anak," pamit suamiku pada Pak Yono. "Oh iya Pak, saya tunggu kabar selanjutnya." Kami kemudian keluar dari rumah Pak Edi. Mbak Sumi, Damar, dan Wulan sudah menunggu di halaman. Pak Yono kemudian mengunci kembali rumah Pak Edi, kemudian pamit untuk pulang lebih dulu. "Singgah dulu ke rumah saya Pak Bambang, mumpung sudah sampai sini," ajak Pak Rudi kepada suamiku. "Maaf Pak, lain waktu saja ya. Jika berjodoh nanti juga kita akan bertetangga," jawab suamiku. Pak Rudi pun tertawa. "Baiklah jika begitu, semoga berjodoh dengan rumah Pak Edi ya, agar kita bisa jadi tetangga." Gantian suamiku yang tertawa mendengar perkataan Pak Rudi. "Terima kasih banyak Pak, sudah mengantar kami melihat rumah kontrakan Pak Edi." "Ya iya Pak, sama-sama, jangan sungkan-sungkan." Kami pun bersalaman dengan Pak Rudi, lalu berpamitan pulang. Dan di dalam perjalanan pulang, aku masih memikirkan beberapa keanehan yang terjadi di rumah Pak Edi tadi. Tidak biasanya Wulan takut naik tangga. Dia akan dengan segera menghampiri jika melihat ada tangga dan kemudian menaiki. Dia akan dengan senang naik turun tangga sambil tertawa gembira. Tiba-tiba tercium bau anjir darah segar yang menyengat, sangat mengganggu indera penciumanku. Padahal kata Pak Yono, rumah itu setiap harinya dibersihkan, disapu, kemudian dipel. Sesuatu yang mirip dengan Damar yang aku lihat di gambar atas. Suasana yang tiba-tiba membuat merinding dan bulu kuduku berdiri. Hawa dingin yang terasa seperti menyiratkan sesuatu. "Menurut Mama, bagaimana rumah Pak Edi tadi, Mah?" tanya suamiku mengagetkan. Kita cari rumah kontrakan yang lain saja, Pak," jawabku. "Loh, kenapa, Mah? Bukankah rumah itu cukup bersih?" tanya suamiku. Suamiku sangat tahu aku sangat peduli dengan kebersihan. Jadi, hal pertama yang diprioritaskan dalam mencari rumah kontrakan adalah kondisi rumah yang bersih. "Iya, memang. Tapi entah kenapa aku merasa kurang sreg saja, Pak," jawabku tanpa memberitahukan alasannya kepada Mas Bambang. "Ya sudah, lain waktu kita cari rumah kontrakan yang lain saja, Mah, kalau begitu," jawab suamiku akhirnya. Percakapan tentang rumah kontrakan kami akhiri karena kami telah sampai di rumah. Setelah 1 minggu, aku dan suamiku mencoba mencari rumah kontrakan di sekitar lingkungan RT. Kami menanyakan kepada para tetangga. Barangkali beberapa dari mereka ada yang mengetahui.
di mana ada rumah kontrakan yang kosong. Namun, belum juga ada hasilnya. Gimana mah? Sudah 1 minggu kita cari rumah kontrakan yang kosong, tapi belum dapat juga. Selain rumah Pak Edi, kata suamiku suatu hari. Kami sedang mengobrol santai di teras depan. Damar sedang asik dengan mainan mobilnya, dan Wulan sedang makan, disuapi oleh Mbak Sumi. Aku pun diam saja. Atau kita coba saja dulu untuk mengontrak rumah Pak Edi. Hanya beberapa bulan saja, sebelum rumah kita jadi mah. Semakin cepat kita pindah sementara ke rumah kontrakan, bukankah akan semakin cepat pula rumah kita dikerjakan tukang? Dan itu berarti kita akan segera menempati rumah yang baru mah, ucap suamiku, mencoba membujuk dengan halus. Kuhela napas dalam-dalam. Apa sebaiknya aku ceritakan saja kepada Mas Bambang kejadian yang kualami di rumah Pak Edi waktu itu? Tetapi, apa dia akan percaya dengan ceritaku? Gumamku. Gimana menurut Mama? Setuju nggak? Gimana ya, Pak? Aku kurang sreg saja, Pak. Aku menjawab singkat. Emangnya kenapa, Mah? Iya, Pak. Sepertinya rumah Pak Edi ada yang nggak beres, Pak. Apa? Nggak beres bagaimana, Mah? Iya, seperti ada sesuatu, jawabku. Suamiku tertawa mendengar kata-kata itu. Mah, ada-ada saja kamu ini. Iya, Pak. Beneran, Pak. Aku serius. Emangnya serius apaan sih? Suamiku bertanya seakan mengejek. Menyebalkan sekali. Itu, Pak, ketika masuk ke dalam rumah Pak Edi kemarin, aku mencium bau anjir darah. Tapi bukan darah hewan, melainkan darah manusia, Pak, kataku. Suamiku kembali tertawa. Kenapa tertawa sih, Pak? Aku bicara serius, Pak, kataku sebal. Jika memang ada darah dan baunya sangat menyengat, tentu bukan hanya Mama yang menciumnya, tetapi semua orang yang berada di rumah Pak Edi kemarin akan menciumnya. Nyatanya mereka gak ada yang merasa terganggu dengan bau yang Mama bilang barusan. Mungkin hidungmu saja yang sedang bermasalah, ucap suamiku. Aku pun terdiam. Ternyata benar, hanya aku yang menciumnya bau darah itu. Aneh sekali. Padahal bau anjir darah manusia sangat menyengat. Atau mungkin memang indera penciumanku yang sedang ada masalah. Entahlah. Yang pasti, aku mencium bau anjir darah manusia di rumah Pak Edi waktu itu. Bapak ingat gak, waktu kita akan melihat ke lantai atas rumah Pak Edi, Wulan tiba-tiba saja menangis, Pak, dan gak mau diajak naik tangga. Padahal kan anak itu paling suka jika lihat tangga. Kataku mencoba memberi alasan yang lain, mengapa aku merasa kurang sreg untuk mengontrak rumah Pak Edi. Namanya juga anak kecil, mah. Wajar dia menangis waktu diajak naik tangga. Mungkin dia masih ingin bermain di bawah. Lagi pula kan memang baru sekali itu Wulan masuk ke rumah Pak Edi, jadi masih merasa asing, kata suamiku. Bisa jadi seperti itu. Mungkin memang hanya perasaanku saja yang terlalu berlebihan. Namun aku betul-betul merasa kurang sreg dengan rumah kontrakan Pak Edi. Jadi bagaimana sekarang? Tanya suamiku. Gimana apanya, Pak? Tanyaku. Kita jadi nggak ngontrak rumah Pak Edi? Kata Pak Teguh, jika kita nggak segera memutuskan jadi atau tidak memakai jasanya, dia akan bekerja di tempat lain, jawabnya. Lama aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Ya sudah, terserah Papa saja, gimana baiknya? Akhirnya aku menjawab. Baiklah, kalau begitu Papa akan menghubungi Pak Yono ya, untuk memberitahukan kalau kita jadi mengontrak rumah Pak Edi. Setelah itu menghubungi Pak Teguh teman Papa, agar dia bisa dengan segera merencanakan pembangunan rumah kita, ucap suamiku. 3 hari kemudian kami pindah ke rumah kontrakan Pak Edi. Memerlukan waktu selama 2 hari untuk membersihkan semua ruangan di rumah itu, kemudian memindahkan barang-barang dari rumah kami dan menatanya kembali. Kami hanya memakai ruangan di lantai bawah, sedangkan di lantai atas hanya ruangan untuk mencuci, menjemur, dan menyetrika pakaian yang terpakai. 3 kamar yang ada di lantai atas kami pergunakan untuk menyimpan barang-barang yang sekiranya tidak kami pakai dan sudah kami kemas dengan rapi, agar saat kami pindah menempati rumah yang baru tidak perlu mengemasnya lagi. Di malam harinya kami tidur agak awal, lelah sekali rasanya. Setelah seharian tadi kami membereskan rumah. Aku, Mas Bambang, dan Wulan menempati kamar yang berada paling depan, dekat dengan pintu utama. Di sebelah kamar kami
Damar yang tidur di sana, sedangkan Mbak Sumi tidur di kamar paling ujung dekat dengan dapur. Entah sudah berapa lama aku tidur, saat tiba-tiba aku mendengar suara orang menangis dari arah dapur. Kulihat jam di dinding, waktu menunjukkan pukul 01.45 waktu Indonesia Barat. Kupasang telinga agar bisa mendengar lebih jelas. Apakah memang betul suara orang menangis atau bukan? Iya, betul. Aku tak salah dengar. Itu suara tangisan. Apa Mbak Sumi yang menangis? Karena suara itu terdengar dari arah dapur, dekat kamarnya. Kenapa dia menangis tengah malam? Aku ingin membangunkan suami, tapi terlihat dia begitu lelap dalam tidur. Maka aku urungkan. Dengan perlahan, aku beranjak dari tempat tidur dan keluar dari kamar. Mataku langsung tertuju ke arah dapur. Karena ruangan tak bersekat, aku bisa langsung melihat ada seseorang yang sedang duduk di kursi makan. Wajahnya tak terlihat karena tak menghadap ke arahku. Dia berambut panjang. Aku pun terkesiap. Dia siapa? Kenapa dia menangis di tengah malam? Sejenak aku tertegun. Namun beberapa detik kemudian aku tersadar dan segera masuk kembali ke dalam kamar. Bulu kuduk tiba-tiba berdiri. Segera ku tarik selimut untuk kemudian menutupi seluruh tubuh sambil berusaha membaca doa. Tapi mulut serasa terkunci. Badanku gemetar. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku berusaha untuk memejamkan mata, tapi sia-sia. Semakin aku berusaha, bayangan makhluk yang kulihat barusan semakin melekat di pelupuk mata. Meskipun aku tak melihat wajahnya, tapi sudah bisa kubayangkan. Pasti sangat menyeramkan. Makhluk apa sebenarnya yang aku lihat tadi? Seorang perempuankah? Siapa dia? Dan ada kepentingan apa ada di rumah ini? Apakah dia memang sudah ada di sini sejak lama? Kenapa Pak Edi atau Pak Yono tak memberitahu kami? Bermacam pertanyaan singgah di kepalaku. Ku buka selimut yang menutupi wajah, lalu menengok ke arah Mas Bambang. Dia masih tertidur dengan pulas. Begitu juga dengan Wulan. Jantungku berdegup semakin cepat. Napasku terengah-engah, seperti orang yang baru saja berolahraga. Keringat dingin keluar bercucuran. Aku teringat akan Damar, anak sulungku, tidur di kamar sebelah kamar tidur yang kutempati. Ingin rasanya menengok dia, ingin mengetahui keadaannya. Namun rasa takut mengalahkan keinginanku. Aku tak berani untuk beranjak bangun dan melihat Damar. Benar-benar keadaan yang sangat menyiksa. Waktu terasa berjalan begitu lambat, dan mataku tak juga bisa dipejamkan. Aku berusaha membangunkan Mas Bambang dengan kaki yang kutendang-tendangkan ke kakinya, tapi sia-sia. Dia tidak juga bangun, bahkan hanya untuk sekedar membuka mata. Apa makhluk tadi masih ada di ruangan makan? Dari mana dia datang? Entah jam berapa, akhirnya aku tertidur dan terbangun ketika Mas Bambang membasuh mukaku dengan air. "Bangun mah, sholat tahajud," kata Mas Bambang. Kulihat jam di dinding sudah menunjukkan pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari. Perlahan, aku bangun untuk melaksanakan sholat tahajud bersama Mas Bambang. Aku bergegas ke kamar Damar. Begitu selesai sholat subuh, Wulan masih tertidur dengan nyenyak. Kubuka pintu kamar Damar, dia pun masih pulas. Aku menghela napas dengan lega. Begitu melihat Damar masih ada di dalam kamarnya, aku menghampirinya, mengusap rambut dan pipinya. Ku peluk dia dengan erat sambil mengucapkan syukur karena tak terjadi sesuatu dengan dia. Lalu, aku keluar dari kamar Damar. Ku tutup pintunya perlahan. Berjalan, aku menuju dapur. Mbak Sumi sedang merebus air dan menyiapkan sarapan. Aku duduk di kursi makan, berhadapan dengan kursi yang semalaman diduduki oleh makhluk itu. Mas Bambang belum pulang dari musola, yang letaknya bersebelahan dengan rumah Pak Rudi. Ku amati kursi yang semalam diduduki oleh makhluk itu. Tak ada yang berubah. Juga tidak ada sesuatu yang terlihat janggal di sana. "Mbak, semalam tidur jam berapa?" tanyaku sambil masih tetap mengawasi kursi di depanku. Mbak Sumi menoleh ke arahku. "Sekitar jam 8 malam, Bu. Setelah sholat isya, saya langsung tidur," jawab Mbak Sumi. "Mbak terbangun gak tengah malam?" tanyaku lagi. Mbak Sumi pun tersenyum malu. Enggak, Bu. Saya tidur nyenyak sekali sampai menjelang subuh." "Memangnya ada apa, Bu?" tanya Mbak Sumi. "Oh, dikira kebangun tengah malam. Nggak ada apa-apa," jawabku. Berarti hanya aku yang mendengar suara tangisan tadi malam, dan hanya aku yang melihat makhluk itu duduk di ruang makan ini.
kenapa hanya aku yang mengalami hal aneh di rumah ini sejak pertama kali melihat-lihat sampai menempati. Gumamku dalam hati. Assalamualaikum. Terdengar suamiku mengucap salam. Waalaikumsalam. Aku dan Mbak Sumi menjawab bersamaan. Suamiku langsung menuju ke dapur. Begitu dilihatnya, aku duduk di kursi makan. Anak-anak belum bangun, Mah? Tanyanya. Belum, Pak. Tadi kulihat mereka masih nyenyak. Jawabku. Gimana tidurnya, Mah? Nyenyak? Tanya suamiku. Nyenyak sih. Sampai aku mendengar suara tangisan itu. Ingin aku mengatakan seperti itu pada suamiku. Namun, itu semua kuurungkan. Ada Mbak Sumi. Khawatir dia mendengar dan malah akan merasa takut. Lalu minta berhenti bekerja. Aku lagi yang repot. Ya, lumayanlah, Pak. Jawabku, akhirnya sambil tersenyum kecut. Alhamdulillah, semoga mama dan anak-anak bisa kerasa tinggal di rumah ini ya. Juga dengan Mbak Sumi. Sampai rumah kita selesai dikerjakan. Ucap suamiku. Aku hanya tersenyum. Semoga saja makhluk yang kulihat tadi malam tak muncul lagi. Juga suara tangisan itu tak terdengar lagi. Gumamku. Papa mau minum kopi? Tanyaku. Iya mah, boleh. Jawabnya. Aku bangkit dari duduk untuk membuatkan kopi Mas Bambang. Setelah selesai memandikan Wulan dan memberikannya pada Mbak Sumi agar disuapi, aku ke kamar Damar untuk memastikan dia sudah bangun. Meskipun sekolah sedang libur, aku tetap membiasakan Damar untuk selalu bangun pagi dan mandi. Kubuka pintu kamar Damar. Dia tak nampak di ranjangnya. Terdengar suara air mengalir dan bunyi orang mandi di kamar mandi. Ternyata Damar sudah mandi. Lalu, aku keluar dari kamar Damar dan kulihat Damar sedang bersama Mbak Sumi dan Wulan di depan rumah. Sejenak, aku tertegun. Jadi, siapa yang mandi di kamar Damar tadi? Gumamku. Aku masuk kembali ke dalam kamar Damar. Suara orang mandi dan air mengalir tidak ada lagi. Dengan perlahan, ku buka pintu kamar mandi. Lantainya basah, seperti baru saja ada orang yang mandi. Aneh. Bergegas, aku keluar kamar. Karena tiba-tiba aku merinding dan bulu kuduku berdiri. Bah, kira-kira berapa lama rumah kita akan selesai? Tanyaku pada Mas Bambang saat kami akan berangkat ke kantor pagi itu. Kata Pak Teguh sih sekitar 6 bulan, Mah. Kenapa, Mah? Tanya Mas Bambang. Nggak apa-apa. Tapi kalau dalam waktu dekat sebelum rumah kita jadi dan kita dapat info soal rumah kontrakan yang baru, kita pindah saja ya, Pak. Jawabku. Tak bisa kubayangkan jika selama 6 bulan kami harus tinggal di rumah ini. Baru saja 1 hari aku sudah mengalami beberapa kejadian aneh yang menakutkan. Gumamku. Apa nggak capek, Mah, pindah lagi, ngangkat barang-barang lagi? Ucap suamiku. Aku pun terdiam. Iya juga, bakalan capek lagi. Waktu pindahan ke rumah ini saja memerlukan waktu 3 hari untuk bisa menempati. Namun kalau harus tinggal di rumah ini selama 6 bulan dan mengalami kejadian aneh yang membuat bulu kuduku berdiri, rasanya aku tak sanggup. Kejadian tadi malam dan barusan mungkin belum seberapa menyeramkan, meski membuatku merinding dan merasa takut. Bagaimana jika aku mengalami hal yang lebih menyeramkan lagi? Ini malam kedua kami menempati rumah kontrakan Pak Edi. Aku tidur agak malam. Ada tugas kantor yang harus diselesaikan. Mbak Sumi sudah masuk ke dalam kamarnya. Damar dan Wulan pun sudah tidur dari tadi. Suamiku sedang menonton televisi, dan aku sedang mengerjakan tugas di meja makan. Mah, sudah selesai belum? Belum, Pak. Kenapa? Papa ngantuk, mau tidur duluan ya? Ya sudah, Pak, tidur saja duluan. Aku mau selesaikan dulu tugas ini. Tanggung sedikit lagi. Jawabku. Mas Bambang pun beranjak ke dalam kamar setelah mematikan televisi. Beberapa kali aku menguap, ngantuk sekali rasanya. Namun, tugas kantor harus diselesaikan malam ini. Kulihat jam dinding, waktu telah menunjukkan pukul 00.20 waktu Indonesia Barat. Aku ke dapur untuk membuat segelas air kopi. Barangkali saja bisa menghilangkan rasa kantuk yang menyerangku. Tak lama, segelas kopi telah selesai kubuat dan siap untuk diminum agar dapat menghilangkan kantuk yang sangat. Namun, saat aku membalikkan badan dan akan menuju meja makan, kulihat ada makhluk berambut panjang sudah duduk di kursi di mana tadi aku duduk. Dia membelakangiku. Aku terkesiap, jantungku berdegup lebih cepat. Ingin lari dan berteriak, tapi kakiku seperti ada yang menggelayuti dan mulut seakan terkunci.
hanya diam dan melihat ke arah makhluk itu yang bisa kulakukan tanpa berkedip. Ingin memejamkan mata, tapi lagi-lagi mataku seakan tak bisa terpejam. Perlahan dia membalikkan badan. Jantungku semakin kencang berdetak. Keringat dingin keluar bercucuran tanpa diminta. Sedikit kemudian dia telah berbalik menatapku dengan tajam. Aku sempat melihat wajahnya, begitu mengerikan. Selanjutnya aku tak tahu lagi apa yang terjadi. Mah, bangun. Terdengar suara suamiku di telinga. Dia menepuk-nepuk pipiku. Bu Lucy, Bu, bangun Bu. Itu suara Mbak Sumi. Dia mengoles-oleskan minyak kayu putih di hidungku. Baunya sangat khas. Perlahan aku membuka mata. Tampak Mas Bambang dan Mbak Sumi di samping kiri dan kananku. Ada apa denganku? Apa yang telah terjadi? Gumamku. Aku dalam posisi tidur terlentang di lantai dapur. Mama kenapa tidur di dapur? Tanya suamiku. Aku tidak menjawabnya. Aku masih belum paham kenapa aku bisa tidur terlentang di lantai dapur. Mbak Sumi memberikan segelas air bening. Ini Bu, diminum dulu. Aku meminum air bening yang diberikan Mbak Sumi. Sampai habis tak tersisa. Kerongkonganku terasa kering. Haus sekali rasanya. Seperti orang yang baru saja berolahraga. Terasa lelah dan lemas. Aku pun terbangun dari posisi tidur. Duduk di lantai, berusaha mengingat apa yang telah terjadi. Mama kenapa? Tanya suamiku lagi. Iya, sekarang aku ingat. Semalam, ketika selesai membuat segelas air kopi, ada seorang perempuan yang duduk di kursi makan, di mana aku duduk saat mengerjakan tugas kantor. Wajahnya menatapku tajam. Sempat beberapa detik kami beradu pandang, meski hanya sekilas. Tapi aku masih bisa mengingat wajah itu. Sangat menyeramkan. Ingin rasanya menceritakan tentang apa yang kualami tadi malam pada Mas Bambang. Tapi lagi-lagi keurungkan. Ada Mbak Sumi bersama kami. Gak ada apa-apa, Pak. Aku hanya merasa tiba-tiba pusing saja. Akhirnya, jawaban itu yang keluar dari mulutku. Tentu saja aku berbohong. Nanti lagi, jangan terlalu malam tidurnya. Mama pasti kelelahan. Ucap suamiku. Kuanggukan kepalaku, lalu berusaha berdiri dan duduk di kursi makan. Badanku rasanya lemas sekali, seperti tak bertulang. 2 kali sudah aku melihat makhluk itu, atau lebih tepatnya, dia yang mendatangiku. Ada apa sebetulnya dengan rumah kontrakan ini? Kenapa hanya aku yang didatangi? Gumamku lagi. Hari Sabtu, 1 minggu sudah kami menempati rumah kontrakan Pak Edi. Dan sejak kejadian malam itu, aku tak pernah lagi tidur sampai larut. Aku takut makhluk berwujud perempuan berambut panjang itu akan datang lagi. Memang, dia tak mengganggu. Tapi siapa yang bisa menjamin di kemudian hari dia akan menjadi masalah buatku? Mah, nanti malam kita bersilaturahmi ke rumah Pak Rudi yuk, ajak suamiku. Besok kan libur, anak-anak kita bawa, biar berkenalan juga dengan anak-anak Pak Rudi. Lanjutnya. Nah, kebetulan aku akan menanyakan tentang rumah ini kepada Pak Rudi dan Bu Hani. Barangkali saja mereka mengetahui cerita tentang rumah ini. Gumamku. Iya Pak, nggak enak juga. Sudah seminggu kita bertetangga, masa belum pernah berkunjung? Jawabku. Malamnya, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, kami, aku, Mas Bambang, Damar dan Wulan pergi ke rumah Pak Rudi untuk bersilaturahmi. Mbak Sumi tinggal di rumah. Dia sedang asik menonton televisi. Pintu pagarnya nggak usah dikunci ya Mbak. Kami cuma sebentar kok. Pesanku padanya sebelum berangkat. Iya Bu, baik. Jawab Mbak Sumi. Assalamualaikum. Kami mengucap salam setelah sampai di depan rumah Pak Rudi. Pak Rudi, Bu Hani, dan kedua anak mereka, Cika dan Radit, kebetulan sedang berada di teras rumah mereka. Waalaikumsalam. Jawab Pak Rudi dan Bu Hani bersamaan. Wah, ada tamu jauh. Gurau Pak Rudi sambil tertawa. Kami tersenyum mendengar gurauan Pak Rudi. Lalu, kami saling bersalaman. Selama menempati rumah kontrakan Pak Edi, memang baru malam ini kami saling bersilaturahmi. Padahal, jarak rumah kami sangat dekat, hanya menyeberang jalan. Maklum, kami sibuk dengan kesibukan masing-masing. Dari Senin sampai Jumat, kami bekerja. Baru hari Sabtu dan Minggu kami libur. Itu pun jika tidak ada kegiatan di hari Sabtu atau Minggu. Bertetangga dekat, namun seperti berjauhan. Ayo kita ngobrol di dalam, ajak Pak Rudi. Tidak usah Pak, enak di sini saja.
sambil lihat kendaraan yang berlalu lalang? Jawab suamiku. Akhirnya, kami mengobrol di teras depan rumah Pak Rudi. Aku duduk di samping Mas Bambang, menghadap ke arah jalan. Jelas terlihat situasi rumahku dari sana. Damar dan Wulan asik bermain dengan kedua anak Pak Rudi, Cika dan Radit. Tak lama, asisten rumah tangga Pak Rudi datang dengan membawa nampan berisi 4 cangkir air teh hangat dan sepiring kue basah. "Ayo, silakan diminum dan dicicipi kuenya," kata Bu Hani. Sambil minum dan mencicipi kue, kami asik berbincang tentang segala hal. Hingga tak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Aku memberi kode pada suamiku untuk segera pamit pulang. Situasi di sekitar rumah Pak Rudi sudah sepi, padahal belum begitu malam. Sepertinya tak ada lagi kendaraan yang berlalu lalang. Saat akan berpamitan, tak sengaja mataku melihat ke arah rumah kontrakan kami. Aku melihat sesuatu yang bergelantungan di jendela dapur. Jantungku berdebar. Ku amati dengan lebih seksama apa gerangan yang ada di sana. Ya Allah, ternyata makhluk berambut panjang itu lagi yang kulihat di jendela dapur. Aku bergesiap, mataku tak berkedip mengawasi. Sangat jelas terlihat sorot matanya tajam menatapku. Padahal jarak pandangnya lumayan jauh. Tapi entah kenapa, wajah dan matanya sangat jelas terlihat olehku. Aku merinding dibuatnya. Bulu kuduku berdiri. Makhluk itu betul-betul menyeramkan. Wajahnya hitam dan matanya melotot ke arahku. "Mah, ayo kita pulang," kata Mas Bambang mengagetkan. Dia meraih tanganku. Iya Pak," kataku dengan gugup. Ada apa Bu Lucy?" tanya Bu Ani. Aku tidak menjawab. Baru teringat sekarang, bukankah kedatanganku ke rumah Pak Rudi selain bersilaturahmi juga ingin menanyakan tentang rumah kontrakan Pak Edi? Tadi kami mengobrol terlalu asik, sehingga aku lupa untuk menanyakan tentang hal itu. Hari sudah malam. Jika aku bertanya sekarang, tentu akan semakin malam kami pulang. Kasihan anak-anak. Mereka pasti sudah mengantuk. "Tidak ada apa-apa, Bu," jawabku sambil tersenyum. Mataku melihat lagi ke arah jendela dapur rumah kontrakan kami. Dan makhluk berambut panjang itu sudah tidak ada lagi di sana. Kami pun akhirnya berpamitan pulang, tanpa mendapat cerita dari Pak Rudi dan Bu Hani tentang rumah kontrakan yang kami tempati. Sesampainya kami di rumah, Mbak Sumi sedang menunggu kami di depan, duduk di ayunan besi, mainan kepunyaan Wulan, di mana biasanya dia mengajak Wulan bermain sambil menyuapi. "Mbak, kenapa duduk di depan?" tanyaku heran. Tak biasanya Mbak Sumi berada di luar rumah setelah waktu maghrib. Ada yang aneh menurutku. "Gak ada apa-apa Bu, di dalam gerah," jawab Mbak Sumi. Kuperhatikan wajahnya, seperti ada yang disembunyikan. Aku paham betul jika dia menyembunyikan sesuatu, karena dia sudah bekerja di rumah kami selama 7 tahun sebelum aku melahirkan Damar. "Oh, ya sudah, ayo masuk, sudah malam," kataku tanpa bertanya lebih lanjut. Iya Bu," jawabnya. Kami pun segera masuk ke dalam rumah. Mbak Sumi kemudian mengunci pintu pagar dan ikut masuk mengikuti kami. Malam itu, Damar tidur bersama kami. Aku sengaja menyuruhnya agar tidur di kamarku. Tapi entah mengapa, ada rasa khawatir. Jika Damar tidur sendiri di kamarnya, ada rasa takut yang datang tiba-tiba datang menyelinap di hatiku. Aku takut terjadi sesuatu dengan Damar malam itu. Jika dia tidak tidur bersama kami, sebelum masuk ke dalam kamar, kulihat Mbak Sumi berdiri lama di depan televisi, sambil melihat ke arah kursi makan. Entah apa yang sedang dilihatnya. Seakan ragu, dia kemudian masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya. Apa sebetulnya yang terjadi dengan Mbak Sumi? Tidak seperti biasanya, dia bersikap agak aneh malam itu. Apa dia melihat sesuatu? Atau dia juga melihat makhluk berambut panjang menyeramkan, seperti yang kulihat selama ini? Gumamku. "Mbak, tolong panggilkan Bik Nah ya. Minta tolong suruh ke sini," pintaku. Minggu pagi, setelah Mbak Sumi menyelesaikan pekerjaan, aku memintanya untuk memanggil tukang urut langgananku. "Iya Bu, baik," jawabnya. Mbak Sumi lalu mengendarai motor dan pergi ke rumah Bi Inah. Setengah jam kemudian, aku mendengar suara motor masuk ke halaman rumah. Mbak Sumi yang datang. Dia tidak bersama Bi Inah, tapi dengan perempuan yang seumur dengan Bi Inah. "Bu, Bi Inahnya sedang sibuk, dia nggak bisa datang. Ini Bi Murni, bisa urut juga seperti Bi Inah,"
saya diberitahu Bik Nah tentang Bik Murni tadi," kata Mbak Sumi menjelaskan. "Oh iya, gak apa-apa Mbak. Kenalkan, saya Lucy, Bik," kataku sambil mengulurkan tangan ke Bik Murni. Bik Murni menyambut uluran tanganku sambil tersenyum. Mbak Sumi segera berlalu ke belakang setelah memperkenalkan Bik Murni kepadaku. "Bik Murni tinggal di mana?" tanyaku sambil mempersilahkan duduk. "Rumah Bibi jarak 3 rumah dari sini, Neng," jawabnya. "Wah, malah tetangga dekat. Asli orang sini, Bik. Kalau tahu begitu, tadi Mbak Sumi saya suruh langsung saja ke rumah Bik Murni," suruhku. "Iya, Neng. Dari lahir Bibi sudah tinggal di sini," jawabnya. Tak lama berselang, Mbak Sumi datang membawa secangkir teh dan sepiring gorengan. "Silahkan diminum, Bik," Mbak Sumi mempersilahkan. "Iya, Neng. Terima kasih." Setelah minum teh dan mencicipi gorengan, aku mengajak Bik Murni masuk ke dalam kamar untuk mulai mengurut badanku. "Neng sudah lama tinggal di rumah ini?" tanya Bik Murni di sela-sela dia mengurut. Sekitar 1 minggu. Apa Bik Murni tahu tentang pemilik rumah ini?" tanyaku lagi. "Iya, tahu Neng. Namanya juga sama tetangga," jawabnya. "Oh iya, saya lupa Bik," kataku sambil tertawa kecil. "Jadi Bik Murni kenal dengan pemilik rumah ini?" tanyaku. "Dulu pemilik rumah ini bernama Pak Abbas. Sebelum dibeli oleh Pak Edi, dia dan istrinya berdagang emas di pasar. Mereka mempunyai 2 orang anak perempuan, Neng. Semuanya sudah kuliah. Ibu Pak Abbas juga tinggal bersama mereka. Keluarga Pak Abbas jarang bergaul dengan tetangga, mungkin karena kesibukan mereka. Pak Abbas dan istrinya setiap hari pergi ke pasar untuk berdagang. Dari pagi buta mereka sudah berangkat, karena toko emas mereka berada di luar kota. Begitu juga dengan kedua anak gadisnya. Mereka juga kuliah di luar kota. Yang tinggal di rumah hanya ibunya Pak Abbas dan seorang asisten rumah tangga bernama Ijah." "Bik Murni pernah main ke rumah Pak Abbas?" tanyaku. "Iya, pernah. Beberapa kali Bibi dipanggil Ijah untuk memijit Bu Asih, istri Pak Abbas. Tapi ya nggak pernah ngobrol banyak sih, karena setiap kali Bibi pijit, Bu Asih pasti tertidur. Sampai Bibi pulang dia nggak tahu. Mungkin karena terlalu capek dan ngantuk." Hanya itu kata yang keluar dari mulutku menanggapi cerita Bik Murni. "Bibi suka juga mampir kalau baru pulang dari kebun. Ada Ijah di depan rumah, ngobrol sambil istirahat sebentar," ucap Bik Murni. "Lalu kenapa rumah ini dijual, Bi? Apa Bibi tahu?" tanyaku. "Suatu hari terdengar keributan di rumah ini. Para tetangga yang mendengarnya segera berdatangan, Neng, ingin melihat apa yang telah terjadi. Ternyata ibunya Pak Abbas yang sedang berada di depan pintu kamar mandi didorong oleh kita, anak bungsu Pak Abbas, hingga jatuh tersungkur dan tak sadarkan diri. Akibat kejadian itu, ibunya Pak Abbas mengalami stroke dan belum sembuh sampai mereka pindah dari rumah ini. ART Pak Abbas bilang peristiwa itu berawal dari kita yang tiba-tiba berteriak-teriak sambil membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Sang nenek berusaha untuk memegangi kita yang sedang histeris agar menghentikan perbuatannya, tetapi kita malah mendorongnya. Belakangan baru diketahui ternyata kita hamil di luar nikah, dan laki-laki yang menghamilinya nggak mau bertanggung jawab. Mungkin kita stres berat hingga melakukan hal di luar kewajaran." Bik Murni menghentikan sejenak. Dia mengambil minyak telon dan mulai memijitku lagi. "Pak Edi membeli rumah ini setelah selama sekitar 1 tahun Pak Abbas pindah." "Terus kenapa Pak Abbas pindah, Bi? Mereka pindah kemana?" tanyaku lagi. "Entahlah, Bibi tidak tahu. Mungkin merasa malu, karena sejak peristiwa hari itu, kabar tentang kehamilan kita dan apa yang dilakukan terhadap neneknya segera menyebar dari mulut ke mulut. Maklumlah, Neng, namanya juga di kampung. Apapun peristiwa yang terjadi dengan cepat bisa segera menyebar, tanpa tahu siapa yang pertama kali menceritakannya. Kita nggak pernah lagi kelihatan setelah hari itu. Juga ART-nya Pak Abbas, dia nggak lagi terlihat ada di rumah ini. Beberapa bulan kemudian Pak Abbas pindah dari rumah ini, dan gak ada yang tahu kemana Pak Abbas pindah. Bibi pernah melihat Pak Abbas 3 tahun yang lalu bersama Pak Edi di teras depan, barangkali saat pembelian rumah ini." Bik Murni mengakhiri ceritanya, dan dari cerita yang dia sampaikan, tak ada hal yang membuatku bisa mengambil kesimpulan ada hubungannya apa rumah ini dengan makhluk berambut panjang yang beberapa kali kulihat. "Apa Bik Murni pernah mendengar cerita tentang sesuatu di rumah ini?" tanyaku lagi. "Namanya juga rumah kosong sudah lama, Neng. Ya pasti ada apa-apanya,"
kata Bik Murni berargumen, tanpa menjawab pertanyaanku. Ada apa-apanya, gimana Bik maksudnya? Kejarku. Bik Murni hanya tersenyum, tak menjawab apa yang kukatakan, dan aku tak lagi menanyakan tentang hal itu. Mungkin memang Bik Murni tak ingin bercerita lebih lanjut. Obrolan kami tentang rumah kontrakan Pak Edi berhenti sampai di situ. Setelah selesai mengurut seluruh badanku, Bik Murni pamit pulang. Jadi sebelum Pak Edi, ternyata rumah ini milik Pak Abbas. Mungkinkah Pak Edi mengetahui sesuatu tentang rumah ini? Apakah Pak Edi pindah dari sini karena memang pindah tugas, ataukah ada hal lain yang membuatnya pindah dari sini? Gumamku. Aku bercerita pada Mas Bambang apa yang ku dengar dari Bu Murni tentang rumah kontrakan Pak Edi. Dan seperti kemarin-kemarin, dia tidak begitu menanggapi. Menyebalkan sekali. Bukan urusan kita, begitu katanya. Daripada bertambah sebal, akhirnya aku pun diam. Mbak, di mana Damar? Sudah menjelang maghrib kok belum masuk rumah? Tanyaku pada Mbak Sumi yang sedang bermain dengan Wulan di ruang tengah. Kulihat Damar tak ada di kamarnya. Sedang mainan ayunan, Bu, jawabnya. Aku segera menuju ke depan sambil memanggil Damar. Damar, masuk sayang. Sudah menjelang maghrib, panggilku. Dan tak lama, Damar berlari ke arahku dari pintu depan. Mah, teman Damar boleh ikut masuk nggak? Ucap Damar. Teman yang mana? Sudah mau maghrib, sebaiknya suruh pulang dulu, besok boleh main lagi. Itu mah, itu di ayunan, jawab Damar sambil tangannya menunjuk ke arah depan. Aku menuju ke depan, tapi tak kulihat siapapun di ayunan. Tiba-tiba aku merinding, lalu cepat-cepat menuju pintu dan menggandeng Damar menuju ke ruang tengah, di mana Mbak Sumi dan Wulan ada di sana. Sesampainya di ruang tengah, aku mengajak Damar untuk duduk di sampingku. Wulan sedang bermain dengan Mbak Sumi. Ku pegang kedua belah pipi Damar dan ku tatap matanya lekat-lekat. Damar sayang, bilang sama Mama, kamu tadi bermain dengan siapa di ayunan? Aku berharap Damar akan mengatakan bahwa dia tadi bermain dengan Radit atau Cika, anak Pak Rudi. Damar nggak tahu namanya, Mah. Dia bilang belum dikasih nama sama ibunya, jawab Damar polos. Dek, aku tertegun mendengar jawaban Damar. Resah dan khawatir bercampur jadi satu. Terus teman Damar itu laki-laki atau perempuan? Tanyaku lagi. Laki-laki, Mah, jawabnya. Teman Damar itu datang dari mana? Tanyaku makin penasaran. Damar juga nggak tahu, Mah. Waktu Damar keluar, dia sudah ada di ayunan, jawabnya. Siapa kira-kira anak laki-laki itu? Atau barangkali anaknya Pak Yono? Waktu akan melihat-lihat rumah ini, di rumah Pak Yono kan memang banyak anak-anak sedang bermain. Tapi masa dia nggak punya nama? Gumamku dalam hati, banyak pertanyaan. Mah, Damar mengguncang-guncangkan tanganku. Aku terenyak, lalu tersenyum kepadanya. Iya sayang, ada apa? Boleh ya, kalau besok teman Damar bermain lagi. Besok kalau teman Damar main lagi, Damar ajak masuk ke dalam rumah, pinta Damar. Aku terdiam, tak segera menjawab pertanyaan Damar. Aku mencari kata-kata yang tepat agar mudah dipahami oleh Damar. Aku tidak ingin dia salah menafsirkan kata-kataku. Jika langsung mengatakan tidak boleh, tentu akan menimbulkan tanda tanya dalam diri Damar. Dan itu sudah pasti membutuhkan penjelasan yang panjang. Begitupun jika aku katakan boleh, suatu saat dia akan menanyakan jika kemudian aku melarangnya. Damar sayang, besok kalau teman Damar datang lagi, Damar panggil Mamah atau Papa ya. Kalau Mamah dan Papa nggak ada, Damar panggil Mbak Sumi. Biar kami berkenalan dulu dengan teman Damar. Damar memandangku, lalu menganggukkan kepalanya. Iya Mah, baik, jawabnya. Tak lama, suara azan terdengar dari toa musola. Ayo Damar, sekarang wudhu, siap-siap ikut Papa salat di musola. Aku mengantar Damar sampai pintu depan, hingga dia terlihat masuk ke dalam musola bersama Mas Bambang. Ketika akan menutup pintu, pandangan mataku tak sengaja melihat ke arah ayunan Wulan. Seketika aku merinding, seakan ada yang sedang bermain di ayunan itu. Cepat-cepat, aku menutup pintu dan masuk ke dalam kamar bersama Wulan, kemudian mendirikan sholat maghrib. Baru saja akan menuju ruang tengah setelah selesai sholat, aku mendengar ada orang yang sedang bercakap-cakap di depan. Kupasang telinga agar bisa lebih jelas mendengar. Suara siapakah itu? Sepertinya suara Damar. Maka bergegas aku membuka pintu. Kasihan kalau dia terlalu lama berada di luar. Damar, kok nggak bareng Papa pulangnya?
Tanyaku sambil membuka pintu. Tapi tak kulihat Damar ada di luar. Dan aku melihat ayunan Wulan bergerak-gerak, seperti ada yang sedang menaikinya. Sejenak aku tertegun, tapi kemudian aku tersadar dan segera menutup pintu kembali. Aku merinding seketika. "Mbak, besok kalau sudah sore, Damar sama Wulan langsung dibawa masuk saja ya. Jangan ditinggal sendirian di luar," kataku pada Mbak Sumi. "Iya Bu, tadi itu sudah saya ajak masuk, gak mau. Katanya mau mainan ayunan dulu." Mbak Sumi sedang di dapur menyiapkan makan malam. Wulan asik dengan bonekanya di ruang tengah. Aku duduk di kursi, di mana aku pernah melihat makhluk berambut panjang itu sebanyak 2 kali. Aku memperhatikan sekeliling ruangan, tak ada yang aneh dan mencurigakan. Kulihat jendela yang kemarin malam terlihat ada makhluk itu, tak juga ada apa-apa di sana. Siapa sebetulnya makhluk berambut panjang itu? Kenapa selalu menampakkan diri kepadaku? Gumamku dalam hati. Kuhela napas panjang. Sekali lagi kuperhatikan sekeliling, barangkali ada yang terlewat oleh pandanganku. Namun, hasilnya tetap sama. Aku tak menemukan sesuatu hal yang mencurigakan. "Assalamualaikum," terdengar suara salam dari luar. Tak lama pintu terbuka dan muncullah Mas Bambang dengan Damar. "Waalaikumsalam," jawabku. Damar berlari ke arahku, mencium tangan dan pipiku. Masakan Mbak Sumi telah matang. Dia menatanya di atas meja makan. Setelah semua terhidang, kami makan malam bersama. Dan malamnya, aku dan Mas Bambang sedang menonton televisi. Mbak Sumi sudah masuk ke dalam kamarnya, dan anak-anak sudah tidur. Tiba-tiba, hawa dingin menyelimuti, seperti ada angin yang berembus. Kulirik Mas Bambang, dia bergeming. "Apa Mas Bambang gak merasakan dingin?" tanyaku dalam hati. Makin lama, hawa dingin itu kurasakan semakin menusuk tulang. Aku menggigil kedinginan. Mas Bambang tetap saja diam. Pandangan matanya tertuju ke layar televisi. "Pah, gak dingin apa?" tanyaku penasaran. Setelah sekian menit, kulihat dia bergeming. Mas Bambang menatapku heran. "Kamu sakit, Mah? Kok menggigil begitu?" tanyanya. Dirabanya keningku dengan telapak tangannya. "Papa gak kedinginan apa? Ini hawanya dingin banget, Pah. Kayak di dalam kulkas." Mas Bambang semakin heran melihatku kedinginan, padahal dia tak merasakannya. "Ya sudah, ayo Papa antar ke dalam kamar. Kamu tidur saja, mungkin kecapean," ucap suamiku. "Papa gak mencium bau amis?" tanyaku. Mas Bambang menggerak-gerakkan hidungnya, mencari sumber bau. "Enggak Mah, gak ada bau apapun," katanya. Aneh sekali, Mas Bambang tak merasakan dingin seperti yang kurasakan, dan tak juga mencium bau amis seperti yang tercium olehku. Padahal kami sama-sama sedang berada di ruangan yang sama. Kenapa hanya aku yang merasakan sebuah keanehan ini? Gumamku. Aku bangkit dari duduk karena sudah tidak tahan dengan udara dingin yang kurasakan semakin menusuk tulang. Begitu juga dengan bau amis yang sangat mengganggu. "Pah, Mama tidur duluan ya." "Iya, ayo Papa antar." "Gak usah Pah, masih bisa sendiri," jawabku. Di dalam kamar, hawa dingin dan bau amis itu hilang. Aku tak lagi merasakan dan menciumnya. Kurebahkan badan di samping Wulan. Belum juga 2 minggu menempati rumah ini, aku sudah mengalami beberapa hal yang membuatku merinding. Jam di dinding telah menunjukkan pukul 11 malam ketika akhirnya aku tertidur. Kamis sore, sepulang dari kantor, Mama menelpon. Beliau bilang mau memakai set alat persemanan. Akan ada acara arisan di rumah beliau hari Minggu. Alat persemanan itu sudah tersimpan rapi di kamar atas bersama dengan peralatan yang lain. Aku pikir karena selama mengontrak takkan pernah memakainya. Lalu aku minta tolong pada Mbak Sumi untuk mengambil set persemanan itu di kamar atas. Aku menunggu di ruang tengah. Namun, hampir 1 jam berlalu, Mbak Sumi belum juga turun dari kamar atas. Mbak Sumi, sudah belum nyarinya?" tanyaku dari bawah agak berteriak. Barangkali dia tidak mendengar. Tidak ada jawaban. Aku menyusulnya ke lantai atas. Damar dan Wulan, aku suruh dia menonton televisi. Mbak Sumi, panggilku. Setelah sampai di atas, tak ada juga jawaban. Kubuka salah satu kamar di lantai atas, di mana aku menyimpan set persemanan itu. Ada Mbak Sumi di sana. Dia mematung, seperti orang yang melihat sesuatu. Dan ku tepuk pundaknya. Dia terkejut dan tiba-tiba memelukku dengan erat. Badannya gemetar, basah oleh keringat. Mbak, kenapa? Ada apa?"
Tanyaku bingung melihatnya. Mbak Sumi terdiam saja, masih memelukku dengan erat seperti Wulan jika merasa ketakutan. Aku membawanya keluar dari kamar, lalu kami bergegas turun ke bawah. Set prasmanan yang semula akan ku cari terlupakan. Pah, pah, pah. Aku berteriak memanggil Mas Bambang agar terdengar. Dia masih di halaman sedang mencuci mobil. Pah, pah. Kali ini teriakanku benar-benar sangat kencang. Tergesa-gesa suamiku masuk ke dalam rumah. Ada apa sih, Mah? Manggil segitu kerasnya, katanya dengan nada jengkel. Ini lihat Mbak Sumi, kataku. Kenapa dia? Ada apa? Aku juga nggak tahu, Pak. Tadi aku minta tolong carikan set prasmanan di lantai atas. Saat aku susul, dia langsung memeluk erat seperti ini dan nggak bicara apa-apa. Jawabku. Mbak Sumi, ada apa? Kenapa, Mbak? Bicara pada kami, Mbak, kata suamiku. Tampak kebingungan di wajahnya. Tiba-tiba terdengar suara Wulan menangis sangat keras, seperti yang kesakitan. Perlahan kulepaskan pelukan Mbak Sumi dan aku segera menghampiri Wulan. Tadi memang kulihat Damar dan Wulan sedang berlarian di ruang makan. Rupanya Wulan terjatuh di dekat kursi makan, di mana aku pernah melihat makhluk berambut panjang menyeramkan duduk di sana. Kulihat kakinya, khawatir ada yang terluka. Tak ada luka di kaki Wulan, tapi dia masih menangis dengan kencang. Mataku beralih ke arah lantai keramik. Barangkali ada sesuatu di sana yang membuat Wulan kesakitan. Aku tertegun saat melihat lantai keramik. Ku perhatikan dengan seksama kalau mataku salah lihat. Tapi tidak, mataku tidak salah lihat. Ada 5 buah keramik yang berbeda motif dengan yang lain. Jika diperhatikan sekilas, akan nampak sama. Tapi jika diperhatikan dengan teliti, akan nampak sekali perbedaannya. Aneh, kenapa 5 keramik yang berbeda malah dipasang di ruang makan? Kenapa bukan di kamar? Apa agar tidak jelas terlihat oleh orang lain? Gumamku. Mah, gimana Wulan? Teriak Mas Bambang membuyarkan lamunanku. Gak apa-apa, Pah, jawabku. Kemudian ku gendong Wulan lalu menghampiri Mas Bambang. Mbak Sumi masih dalam posisi seperti semula, diam dan matanya menatap kosong. Kuberikan Wulan pada suami dan aku mengambil segelas air bening. Ini diminum dulu, Mbak, istighfar, Mbak, kataku sambil memberikan segelas air bening. Perlahan Mbak Sumi meminum. Astagfirullahaladzim, ucapnya kemudian berkali-kali. Alhamdulillah. Aku dan Mas Bambang mengucap syukur Mbak Sumi telah sadar. Sebenarnya ada apa, Mbak? Apa yang terjadi di kamar atas? Tanya suamiku. Mbak Sumi memandangi kami, seakan ragu untuk mengatakan sesuatu. Katakan saja, Mbak, katakan. Ada apa, Mbak? Gak perlu takut, kataku. Mbak Sumi menghela napas dalam-dalam. Saya beberapa kali melihat perempuan berambut panjang, Bu. Wajahnya sangat menyeramkan. Dan tadi dia seperti ingin mencekik saya. Tapi kemudian ibu datang. Dia pun pergi. Kuhela napas panjang. Ternyata bukan hanya aku yang melihat makhluk itu, gumamku. Suamiku diam tak berkomentar. Dipeluknya Wulan erat-erat. Saya menemukan sebuah buku di tumpukan kardus yang gak terpakai, Bu. Beberapa hari yang lalu, di tempat jemuran, seperti buku catatan harian. Saya pikir tadinya hanya sebuah cerita yang ditulis kembali, kata Mbak Sumi. Tapi setelah saya membaca tulisan yang ada di buku itu, saya sering didatangi oleh perempuan berambut panjang, Bu. Ceritanya. Apa boleh saya lihat buku itu, Mbak? Tanyaku. Sebentar, saya ambil, jawabnya. Mbak Sumi kemudian pergi ke kamarnya. Tak lama berselang, dia keluar dan membawa sebuah buku tulis. Sudah jelek bentuknya. Diberikannya buku itu kepadaku. Ku baca dari halaman depan. Memang seperti sebuah cerita novel yang ditulis kembali. Cerita tentang sebuah peristiwa pembunuhan. Membacanya membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku menahan napas karena tak sanggup untuk melanjutkan. Tapi tunggu, aku teringat sesuatu. Cerita yang ditulis di buku itu seperti yang pernah diceritakan oleh Bik Murni kepadaku beberapa hari yang lalu saat dia sedang memijit badanku. Tertulis di sana, hari ini majikanku marah besar. Anak bungsunya hamil. Dia menghajar anaknya seperti orang kesurupan. Kami yang melihat tak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba anak gadis tersungkur jatuh. Kepalanya membentur tembok dengan kuat.
darah mengalir dengan deras dari kepalanya. Kami semua panik. Saat akan dilarikan ke rumah sakit, gadis itu telah meninggal dunia. Isi tulisan di buku itu. Kuhela napas dalam-dalam. Sangat mengerikan ceritanya. Aku membuka lembaran berikutnya. Seperti mimpi, aku dengan terpaksa harus menjadi bagian dari peristiwa pembunuhan itu. Aku mengernyitkan dahi. Apa maksud dari tulisan itu? Di lembar berikutnya tertulis, majikanku panik dengan kematian anaknya yang gak dia sangka. Dia bilang gak mau masuk penjara. Lalu dia mengubur anaknya di dalam rumah, di ruang makan, dan seisi rumah ini ikut membantunya. Astagfirullahaladzim. Kuucapkan istighfar berkali-kali. Aku tak sanggup lagi membaca tulisan dalam buku itu. Peristiwa yang sungguh mengerikan. Ya Allah, ternyata ada mayat yang dikubur di rumah kontrakan yang kami tempati. Pantas saja, selama aku menempati rumah kontrakan ini, selalu mengalami hal yang membuat bulu kuduku berdiri. Jadi, bagaimana, Pak? Tanyaku setelah selesai membaca tulisan itu. Ku berikan buku itu pada Mas Bambang. Dia membacanya sekilas, lalu menaruhnya di atas meja. Tapi kan kita belum tahu kejadian yang sebenarnya seperti apa, Mah. Kita juga nggak tahu yang ditulis di buku ini cerita fiksi atau memang kejadian yang sebenarnya. Ucap suamiku. Benar-benar membuat jengkel. Sudah jelas-jelas aku dan Mbak Sumi mengalami beberapa kali kejadian yang menyeramkan di rumah ini. Mas Bambang masih belum percaya dan bersikap tenang. Apa kita tanya Pak Yono saja, Pak? Barangkali dia tahu kejadian yang sebenarnya. Kataku menyarankan, berharap Mas Bambang mau menyetujui saranku. Kalau Pak Yono tahu, pasti dia sudah memberitahu kita, Mah. Jawabnya. Ya, mungkin memang sengaja nggak memberitahu, Pak, agar kita jadi mengontrak rumah ini, kataku. Lagi pula, kalau memang ada peristiwa seperti yang tertulis di buku ini, Pak Rudi dan Bu Hani pasti sudah bercerita pada kita, Mah, kata Mas Bambang. Itu kemarin Bik Murni juga bercerita, Pak, kataku. Iya, tapi kan nggak sampai bercerita kalau di rumah ini ada peristiwa pembunuhan, jawabnya. Aku terdiam, sebal juga berdebat dengan suamiku. Tak akan pernah menang, karena dia memang tidak percaya dengan hal yang di luar nalar manusia. Ya sudah, Mbak, besok pagi saya ngambil set prasmananya. Taruh saja buku itu di atas meja TV, kataku pada Mbak Sumi. Iya, Bu, baik, jawabnya. Mbak Sumi meletakkan buku yang dia temukan di atas meja televisi. Lalu dia bermain di luar bersama Damar dan Wulan. Aku masuk ke dalam kamar untuk mandi. Karena belum sempat, tadi begitu pulang dari kantor, langsung meminta Mbak Sumi mengambil set prasmanan di kamar atas. Malah ada kejadian seperti ini. Mas Bambang meneruskan mencuci mobil. Setelah selesai mandi, aku keluar menghampiri Mbak Sumi dan anak-anak yang sedang bermain ayunan. Mbak, kemarin minta nomor HP-nya Bik Murni nggak? Tanyaku. Enggak, Bu, lupa saya. Apa sekarang saya ke rumahnya? Tanya Mbak Sumi. Besok pagi saja, Mbak, sudah mau maghrib, jawabku. Beberapa menit kemudian, azan terdengar berkumandang dari toa musola. Kami masuk ke dalam. Mas Bambang sudah selesai mencuci mobilnya. Barangkali sekarang dia sedang mandi. Mbak Sumi menggendong Wulan dan aku menggandeng Damar. Aku tak ingin dia bertemu lagi dengan temannya yang datang waktu itu. Damar tak ikut Mas Bambang ke musola karena kalau malam Jumat ada pengajian khusus untuk laki-laki. Biasanya setelah selesai sholat maghrib sampai menjelang Isya. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Mas Bambang sudah tidur dari tadi sepulangnya dari musola. Begitu juga dengan anak-anak, mereka tertidur dengan pulas di antara kami. Aku harus cari tahu tentang keberadaan cerita dalam tulisan di buku itu. Tapi siapa yang bisa memberitahuku? Gumamku. Sudah jam 11 malam, aku belum juga bisa memejamkan mata. Rasa penasaran membuatku ingin mengetahui ada peristiwa apa sebetulnya yang pernah terjadi di rumah ini. Apa aku tanya Pak Yono saja? Atau Bu Hani? Barangkali mereka mengetahui dan memberitahu. Gumamku lagi. Di hari Sabtu, aku berencana akan menanyakan tentang hal itu pada Pak Yono dan Bu Hani. Aku harus tahu, agar tidak lagi merasa penasaran dan menduga-duga. Ketika akan memejamkan mata, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Iya, aku harus tanya Ijah, ART Pak Abbas. Dia pasti tahu semuanya. Tapi, di mana dia sekarang? Bukankah kata Bik Murni waktu itu, setelah terjadi keributan di rumah ini Ijah tak kelihatan lagi? Tanyaku dalam hati.
rencanaku berubah lagi. Aku akan menanyakan pada Bik Murni saja. Barangkali dia tahu di mana Ija tinggal. Besok Sabtu, aku akan ke rumah Bik Murni bersama Mbak Sumi. Sekalian minta nomor HP Bik Murni agar lebih mudah dihubungi jika aku memerlukan jasa pijatnya. Jam sudah menunjukkan pukul 23.45. Mataku sudah mulai mengantuk dan aku pun beranjak tidur. Aku terbangun ketika mendengar sayup-sayup suara tangisan dari arah ruangan makan. Aku melihat jam dinding, jam 2 malam. Aku pun bergidik, membayangkan makhluk berambut panjang itu sedang duduk di ruang makan, seperti yang kulihat selama ini. Meskipun sudah beberapa kali aku melihat makhluk itu, tapi tetap saja menyeramkan dan membuat takut. Aku menarik selimut dan memeluk Wulan. Tak kuhiraukan suara tangisan yang masih saja terdengar. "Mbak, ke rumah Bik Murni hari Sabtu saja ya, bareng ibu," kataku pada Mbak Sumi sebelum berangkat ke kantor. Dia sedang menyuapi Damar dan Wulan di ayunan, seperti biasanya kalau pagi hari. "Oh iya bu," jawabnya. Aku kemudian naik ke mobil, setelah sebelumnya mencium pipi Damar dan Wulan. Mas Bambang sudah menunggu di sana. Mobil melaju perlahan meninggalkan rumah kontrakan kami menuju kantor. "Pak, apa papa nggak pernah lihat makhluk berambut panjang seperti yang aku dan Mbak Sumi lihat?" tanyaku penasaran. Mas Bambang tak menjawab. Tak lama kemudian dia tersenyum. Menyebalkan sekali, senyumnya seperti mengejek. "Kenapa tersenyum sih, Pak?" aku tanya. "Kok malah senyum?" kataku sambil memonyongkan bibir. Mah, makhluk itu akan mengganggu kalau kita merasa takut. Kalau kita berani, dia juga akan bosan sendiri," kata Mas Bambang sambil tertawa. "Gimana nggak takut, Pak? Mukanya saja serem," kataku sambil bergidik. "Serem karena kamu merasa takut, Mah. Coba kalau berani, pasti dia akan terlihat lucu," kata Mas Bambang. Tertawanya makin menjadi sangat menyebalkan. Aku terdiam, tak mau lagi membicarakan tentang hal itu dengan Mas Bambang. Membuat hatiku dongkol saja. Kami tak lagi mengobrol sampai mobil kami kendarai memasuki halaman kantor Pemda, di mana kami bekerja sebagai ASN. Hari Sabtu, setelah menyelesaikan semua pekerjaan rumah, aku mengajak Mbak Sumi ke rumah Bik Murni. Bertiga dengan Wulan, kami ke sana. Damar dengan Mas Bambang di rumah. Dia tak mau diajak. Kami jalan kaki, karena rumah Bik Murni tidak terlalu jauh jaraknya dengan rumah kontrakan kami. Bergantian, aku dan Mbak Sumi menggendong Wulan. Sekitar 6 menit, kami sampai di rumah Bik Murni. Rumah yang sangat sederhana, tapi terlihat sangat asri, karena ditumbuhi banyak tanaman bunga di sekelilingnya. Ada sebuah sepeda motor terparkir di depan rumah Bik Murni, yang pintunya terbuka. "Mungkin tamu yang membutuhkan jasa pijatnya," ku mampu. "Assalamualaikum," aku dan Mbak Sumi mengucapkan salam bersamaan. "Waalaikumsalam," terdengar jawaban dari dalam. Tak lama Bik Murni keluar. Bu Lucy, tumben datang ke sini. Ayo masuk," ajak Bik Murni ramah. Kami masuk ke dalam. Di dalam ada seorang perempuan yang sedang duduk. Umurnya sekitar 30 tahun. Kami bersalaman. "Silahkan duduk, Neng. Ada perlu apa datang ke sini?" tanya Bik Murni. Aku dan Mbak Sumi duduk di samping Bik Murni. Wulan di bangku. Begini, Bik. Ada yang ingin saya tanyakan. Apa Bik Murni tahu di mana rumah Mbak Ijah yang pernah tinggal di rumah kontrakan yang saya tempati sekarang?" tanyaku. "Wah, kebetulan jodoh. Yang namanya Ijah ya ini. Dia baru saja ke undangan di rumah temannya. Di ujung jalan terus mampir," kata Bik Murni sambil menunjuk perempuan yang ada bersama kami. "Alhamdulillah bisa ketemu Mbak Ijah di sini," kataku. Mbak Ijah tersenyum ke arahku. "Mbak, ada yang ingin saya tanyakan," kataku. "Tentang apa, Bu?" jawabnya. "Apa Mbak Ijah pernah menulis cerita di buku?" tanyaku. Sengaja aku tak meneruskan pertanyaan karena khawatir Mbak Ijah merasa tidak nyaman dengan pertanyaanku. Kulihat dia agak terkejut, wajahnya berubah tegang. Duduknya terlihat gelisah. Bik Murni juga mungkin melihat hal itu. Dia menyarankan agar Mbak Ijah dibawa saja ke rumah kontrakan kami, supaya bisa lebih leluasa mengobrol. "Jah, kamu ikut saja ke rumah Bu Lucy, biar bisa puas ngobrolnya," kata Bik Murni. Kulihat Mbak Ijah agak ragu, tapi kemudian dia mengangguk.
Kami permisi dulu ya, Bi. Kami pun berpamitan kepada Bi Murni. Mbak Ijah mengendarai motornya mendahului kami. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa mengetahui cerita yang sebenarnya tentang apa yang telah terjadi di rumah kontrakan kami sebentar lagi. Gumamku. Aku mempersilahkan Mbak Ijah masuk. Dia tampak ragu dan tertegun sesaat. Sengaja aku membawanya langsung ke ruang makan. Aku ingin mengetahui seperti apa reaksinya. Silakan duduk, Mbak. Mbak Ijah mengangguk, lalu duduk di salah satu kursi makan. Matanya melihat ke arah lantai yang keramiknya berbeda sebelum duduk. Aku memperhatikan tingkahnya. Perasaanku semakin yakin kalau Mbak Ijah memang menyaksikan semua kejadian di rumah ini, seperti yang telah dia tulis di dalam buku yang ditemukan oleh Mbak Sumi. Mbak Sumi datang membawa 2 cangkir teh dan setoples kue kering. Silakan diminum, Mbak, kata Mbak Sumi. Iya, terima kasih, Mbak, jawab Mbak Ijah. Mbak, mana buku tulis yang Mbak temukan? Tolong dibawa ke sini, kataku pada Mbak Sumi. Iya, Bu, baik, jawabnya. Mbak Sumi kemudian mengambil buku yang dimaksud, lalu memberikannya kepadaku. Makasih, Mbak. Lalu Mbak Sumi kembali bermain dengan Damar dan Wulan di depan. Apa buku ini, Mbak, yang punya? Tanyaku pada Mbak Ijah sambil memperlihatkan buku yang tadi diambil oleh Mbak Sumi. Mbak Ijah menghela napas panjang sebelum menjawab pertanyaanku. Iya, Bu, itu memang buku milik saya, jawabnya. Apa yang tertulis di dalam buku ini adalah benar terjadi, Mbak? Tanyaku lagi. Mbak Ijah tidak segera menjawab. Dia menundukkan kepalanya. Tak sabar rasanya, aku ingin segera mendengar jawabannya. Lama ku tunggu, tapi Mbak Ijah tetap bungkam. Ayolah, Mbak, bilang saja pada saya, apa sebenarnya yang Mbak ketahui tentang peristiwa di rumah ini? Dia masih tetap diam. Tahukah, Mbak, saya dan Mbak Sumi sudah beberapa kali melihat perempuan berambut panjang sejak kami menempati rumah ini. Mbak Ijah memandangku dengan terkejut, seperti tak percaya. Benarkah? Tanya Mbak Ijah. Aku menganggukkan kepala. Iya, Mbak, benar. Oleh karena itu, ketika Mbak Sumi menemukan buku ini, saya ingin sekali menemui Mbak Ijah, ingin menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi di rumah ini. Tapi saya takut, Bu. Kenapa? Takut sama siapa? Tanyaku. Saya takut ditangkap polisi, Bu. Saya takut masuk penjara, kata Mbak Ijah sambil menutupi wajahnya. Kenapa takut? Apa yang sudah Mbak lakukan? Mbak Ijah kembali diam. Ceritakan saja, Mbak, biar saya mendengar dan bisa memberikan solusi gimana sebaiknya. Saya ikut menguburkan mayat Mbak kita di sini, Bu, jawab Mbak Ijah. Mbak Ijah berkata sambil menunjuk ke arah lantai keramik di mana terletak di kursi makan. Ketika kulihat perempuan berambut panjang itu duduk, aku menghela napas mendengar pengakuan Mbak Ijah. Tak begitu terkejut karena sudah membaca buku yang ditulis Mbak Ijah sebelumnya. Cerita lengkapnya seperti apa, Mbak? Saya janji gak akan memberitahu siapapun soal ini sebelum mendapatkan solusi yang baik. Sebentar, Mbak, saya panggil suami saya dulu ya, biar ikut mendengarkan cerita dari Mbak. Mbak Ijah mengangguk. Aku kemudian ke depan menghampiri Mas Bambang yang sedang membaca buku. Aku menceritakan apa yang baru saja aku dan Mbak Ijah obrolkan. Aku meminta Mas Bambang untuk ikut mendengarkan cerita Mbak Ijah tentang apa yang telah terjadi di rumah ini. Mas Bambang bangkit dari duduk dan kami menemui Mbak Ijah di ruang makan untuk mendengarkan ceritanya. Beralih ke sudut pandang Mbak Ijah. Aku bekerja sebagai ART di rumah Pak Abbas, majikanku, sudah hampir 5 tahun. Pak Abbas tinggal bersama istri dan 2 orang anak yang semuanya perempuan, beserta ibunya yang sudah lanjut usia. Pak Abbas adalah pengusaha emas. Dia mempunyai toko emas yang besar di luar kota dengan beberapa karyawan. Setiap hari, Pak Abbas dan istrinya berangkat bekerja. Dari selepas subuh hingga menjelang maghrib, mereka baru sampai di rumah. Semua urusan rumah, Bu Asih, istri Pak Abbas, menyerahkannya kepadaku. Dari membersihkan rumah, menyiram tanaman, memasak, mencuci, dan menyetrika pakaian, aku yang mengerjakan. Gaji yang kuterima setiap bulan lumayan besar, lebih banyak dari gaji ART yang ada di lingkungan rumah Pak Abbas, dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pak Abbas dan Bu Asih orang yang baik, namun karena kesibukan mereka berjualan emas di luar kota,
membuat mereka jarang keluar rumah dan berkumpul dengan tetangga. Para tetangga di sekitar rumah tak banyak yang tahu kapan Pak Abbas berangkat bekerja dan pulang lagi ke rumah. Setiap hari, aku akan melaporkan apa saja yang terjadi di rumah pada Bu Asih. Hal sekecil apapun, jika sekiranya Bu Asih harus mengetahuinya, pasti akan kuberitahu. Bu Asih sudah sangat mempercayaiku, sehingga aku kerasan bekerja di rumah keluarga Pak Abbas. Setiap hari, aku hanya tinggal berdua dengan nenek, ibunya Pak Abbas, setelah Pak Abbas dan Bu Asih berangkat bekerja. Nenek adalah tipe orang tua yang pendiam, tak banyak bicara, seperti kebanyakan nenek-nenek pada umumnya. Setelah semua pekerjaan rumah aku selesaikan, nenek akan memintaku untuk menemaninya duduk di teras depan, hanya sekedar berjemur atau minum air teh hangat. Jika ada tetangga yang kebetulan lewat di depan rumah, baru nenek meminta untuk singgah dan mengobrol. Yang sering mengobrol dengan nenek adalah Bik Murni, perempuan setengah baya yang berprofesi sebagai tukang urut. Bik Murni juga beberapa kali diminta Bu Asih untuk mengurutnya. Jadi wajar jika Bik Murni mengenal nenek dengan baik. Setiap pagi, Bik Murni lewat depan rumah sepulangnya dari kebun. Rumah Bik Murni letaknya tidak jauh dari rumah Pak Abbas. Dua orang anak Pak Abbas, Citra dan Gita, kuliah di Jakarta. Mereka kos di sana. Hanya setiap minggu mereka pulang atau jika hari libur. Sama seperti kedua orang tuanya, mereka juga jarang keluar rumah. Tak pernah kulihat mereka mengobrol dengan tetangga atau sekedar bertegur sapa. Suatu hari, Mbak Gita tak kulihat keluar dari kamarnya, padahal Mbak Citra sudah berangkat. Biasanya mereka berangkat bersama. Karena merasa khawatir, aku mengetuk pintu kamar Mbak Gita, ingin mengetahui apakah dia baik-baik saja. Mbak Gita, aku memanggil sambil mengetuk pintu. Di sana tidak ada jawaban. Berulang kali ku coba, tapi tidak ada juga jawaban. Barangkali masih tidur, gumamku. Lalu, aku meneruskan pekerjaan rumah yang belum selesai. Hingga jam 10 siang, dan aku telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Mbak Gita belum juga keluar dari kamarnya. Sarapan yang kubuat belum dimakan, masih utuh di atas meja makan. Nek, apa Mbak Gita sakit ya? Kok belum keluar dari kamar untuk sarapan? Nenek memandangku. Kami sedang duduk di teras depan seperti biasa. Coba, kamu lihat kamarnya. Sudah, Nek. Saya sudah ketuk-ketuk pintu kamar dan manggil-manggilnya, tapi tidak ada jawaban. Kamarnya juga dikunci. Ucapku kepada nenek. Nanti saja, waktu zuhur kamu coba lagi, kata nenek. Iya, Nek. Nanti saya coba lagi. Beberapa saat menjelang waktu zuhur, aku dan nenek masuk ke dalam rumah. Ternyata di sana, di ruang makan ada Mbak Gita. Dia sedang sarapan, atau tepatnya makan siang, karena matahari sudah tinggi. Mbak Gita makan dengan perlahan, seperti sedang melamun. Kulihat wajahnya sangat pucat, rambutnya kusut berantakan, seperti tak bergairah. Padahal biasanya, Mbak Gita selalu terlihat ceria. Apapun yang sedang dia kerjakan, dilakukannya dengan bersenandung. Mbak Gita sakit, mukanya pucat sekali, kataku. Enggak kok, Mbak. Setelah selesai makan, Mbak Gita kembali lagi masuk ke dalam kamarnya. Sampai malam, Mbak Gita tak keluar dari kamarnya. Aku segera menceritakan tentang hal itu kepada Bu Asih. Tapi sepertinya dia tak begitu menanggapi ceritaku. Biarkan saja, Mbak. Barangkali kita sedang malas untuk keluar kamar, kata Bu Asih. Aku terdiam saja mendengar jawaban Bu Asih. Aku merasa aneh dan heran. Kenapa Bu Asih seperti tak peduli dengan keadaan anaknya? Apa Bu Asih tak merasa khawatir? Tanyaku dalam hati. Berbeda sekali dengan emak di kampung. Kalau lihat aku diam saja, pasti sudah sibuk menanyakan macam-macam. Mana yang sakit dan apa yang dirasakan. Pada keesokan pagi di hari berikutnya, Mbak Gita pun masih belum keluar dari dalam kamarnya. Mbak Citra kulihat berangkat mengendari mobil sendirian seperti kemarin. Aku dan nenek sedang mengobrol di luar. Ketika tiba-tiba terdengar suara Mbak Gita berteriak-teriak. Kemudian bergegas kami masuk ke dalam, ingin melihat apa yang terjadi. Kulihat Mbak Gita sedang membentur-benturkan kepalanya di tembok sambil berteriak-teriak histeris. Dengan segera aku dan nenek menghampiri Mbak Gita dan berusaha mencegahnya agar berhenti membenturkan kepalanya di tembok. Gita, berhenti. Kamu kenapa?
Istighfar kita, teriak nenek sambil berusaha memegangi tangan Mbak Gita. Mbak, sadar, istighfar, kataku. Namun Mbak Gita terus saja berteriak histeris seperti orang yang kesurupan. Tenaganya begitu kuat sehingga aku dan nenek tak bisa memegangi tangannya. Tiba-tiba Mbak Gita mendorong nenek dengan kuat hingga terjerambab ke dalam kamar mandi yang ada di samping kamar Mbak Gita. Aku menjerit sekencang-kencangnya meminta tolong. Tak lama kemudian, para tetangga berdatangan. Mereka segera menolong nenek yang dalam keadaan pingsan. Sebagian memegangi Mbak Gita yang masih saja membenturkan kepalanya sambil berteriak. Aku segera menghubungi Pak Abbas dan Bu Asih, menceritakan semua peristiwa yang baru saja terjadi. 2 jam kemudian, mereka baru sampai rumah. Para tetangga sudah pulang. Mbak Gita sudah kembali tenang. Nenek masih terbaring di tempat tidur. Badannya tidak bisa digerakkan. Cepat-cepat Pak Abbas membawa nenek ke rumah sakit terdekat. Setelah dilakukan pemeriksaan, nenek didiagnosa mengalami stroke. Sepulang dari rumah sakit, Pak Abbas memanggil Mbak Gita dan menyuruhnya duduk di ruang tengah. Mbak Gita dicecar dengan bermacam pertanyaan, dan akhirnya dia mengakui kalau sedang dalam keadaan hamil. Betapa marah Pak Abbas mendengar perkataan Mbak Gita. Tiba-tiba dia menyeret Mbak Gita dari kursi dan menampar wajahnya berulang kali dengan sangat keras. Mbak Gita pun menangis meminta maaf, tapi Pak Abbas masih saja menamparnya. Bu Asih dan aku menjerit-jerit dengan keras, meminta agar Pak Abbas menghentikan perbuatannya. Namun Pak Abbas tak menghiraukan. Dia seperti orang yang kesurupan. Seakan tak merasa puas, Pak Abbas membenturkan kepala Mbak Gita berulang kali ke tembok dengan sangat keras. Hingga akhirnya Mbak Gita jatuh tersungkur tak sadarkan diri. Dari kepalanya mengalir darah segar dengan derasnya. Bu Asih berlari menghampiri Mbak Gita dan meminta Pak Abbas agar segera membawanya ke rumah sakit. Namun saat akan dibawa ke rumah sakit, Mbak Gita meninggal dunia. Kami semua terhenyak, tak menyangka sama sekali akan seperti itu. Pak Abbas terlihat sangat kebingungan. Tiba-tiba Pak Abbas mengambil linggis dan sekop. Aku disuruhnya untuk mengunci semua pintu dan menutup semua jendela. Dengan perasaan yang masih bingung, aku lakukan apa yang diminta oleh Pak Abbas. Setelah selesai, aku kembali ke ruang tengah. Pak Abbas sedang menghancurkan beberapa buah keramik yang ada di ruangan makan, kemudian menggali lubang di situ. Aku tertegun melihat apa yang dilakukan oleh Pak Abbas. Tak tahu untuk apa dia melakukan itu. Setelah membuat lubang yang cukup dalam, Pak Abbas meminta agar aku dan Bu Asih membantunya menguburkan mayat Mbak Gita di lubang itu. Tentu saja kami tak mau melakukan apa yang dimintanya. Namun Pak Abbas mengancam akan membunuh kami jika tidak menuruti permintaannya. Akhirnya kami bertiga menguburkan mayat Mbak Gita di lubang itu. Pak Abbas kemudian menutupnya dengan keramik pada keesokan harinya. Ketika Mbak Citra pulang dan menanyakan keberadaan adiknya, tak ada dari kami yang memberitahu kejadian yang sesungguhnya. Sebulan setelah peristiwa itu, aku melarikan diri dari rumah Pak Abbas. Aku selalu dihantui rasa bersalah telah ikut menguburkan mayat Mbak Gita. Aku merasa ikut andil dalam peristiwa pembunuhan itu. Berulang kali Pak Abbas dan Bu Asih menghubungi aku, tapi aku tidak pernah mengangkat panggilan telepon mereka. Aku betul-betul merasa sangat ketakutan. Sampai ku dengar kabar kalau Pak Abbas sekeluarga telah pindah dan menjual rumahnya. Aku baru merasa sedikit lega. Aku menarik napas dalam-dalam setelah Mbak Ijah selesai bercerita. Sungguh sangat tragis akhir kehidupan kita. Dia meninggal di tangan ayah kandungnya sendiri, orang yang seharusnya berada paling depan untuk melindunginya dari segala macam bahaya. Gumamku, ternyata memang benar. Anak tidak hanya sekedar dicukupi secara materi. Mereka butuh kasih sayang dan perhatian, juga bimbingan orang tua agar tak salah jalan. Kesibukan orang tua dalam mencari materi yang tadinya untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anak mereka terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua, ilmu agama pun memegang peran penting dalam kehidupan seorang anak. Jika sejak dini orang tua telah menanamkan ilmu agama kepada seorang anak, kecil kemungkinan dia akan keluar dari jalur yang lurus. Jadi Mbak gak tahu di mana sekarang Pak Abbas dan keluarganya tinggal? Tanyaku. Gak tahu Bu,
karena saya sudah tidak tinggal bersama mereka lagi sebelum mereka pindah, jawabnya. Aku memandang ke arah Mas Bambang. Jadi gimana ini baiknya, Pak? Tanyaku kepada Mas Bambang. Mas Bambang menarik napas panjang. Apakah Mbak Ijah mau jika dijadikan saksi? Tanya Mas Bambang. Kulihat Mbak Ijah terkejut dan sangat ketakutan. Tiba-tiba dia menangis. Saya nggak mau berurusan dengan polisi, Pak. Saya nggak mau dipenjara, katanya sambil sesegukan. Nggak usah lapor polisi dulu, Pak. Kasihan Mbak Ijah, kataku. Saya tidak mau dilibatkan dalam masalah ini, Pak. Saya mohon dengan sangat, jangan bawa-bawa nama saya, kata Mbak Ijah. Beberapa menit kemudian, semua terdiam. Ya sudah, Bapak akan menghubungi Pak Edi, menceritakan apa yang kita lihat dan temukan, tanpa melibatkan Mbak Ijah, kata Mas Bambang kemudian. Alhamdulillah, terima kasih, Pak, kata Mbak Ijah sambil mengusap muka dengan kedua telapak tangannya. Dia sudah bisa tersenyum. Kami yang seharusnya berterima kasih, Mbak, dengan Mbak Ijah mau menceritakan pada kami tentang apa yang telah terjadi di rumah ini, kataku. Iya, Bu, sama-sama. Jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, saya mau pamit pulang. Kasihan anak saya ditinggal terlalu lama di rumah, ucap Mbak Ijah. Oh iya, Mbak, maaf ya sudah merepotkan. Sekali lagi terima kasih, kataku. Aku kemudian mengantar Mbak Ijah sampai pintu depan, kemudian menyalakan mesin motor dan mengendarainya perlahan, meninggalkan rumah kontrakan kami. Lalu, aku kembali lagi ke ruang tengah setelah Mbak Ijah hilang dari pandangan. Mas Bambang masih berada di sana. Kulihat dia sedang berusaha menghubungi seseorang dengan ponselnya, tapi tidak tersambung. Telepon siapa, Pak? Tanyaku. Pak Edi, tapi gak nyambung juga, Mah, jawabnya. Berkali-kali Mas Bambang berusaha menghubungi nomor telepon Pak Edi, tapi tetap tak tersambung. Mungkin sedang sibuk, Pak. Nanti malam saja dicoba lagi, kataku menyarankan. Semoga saja Pak Edi bisa segera dihubungi agar masalah ini cepat selesai, jawabnya. Malam harinya, setelah kami selesai makan malam, Mas Bambang kembali menghubungi Pak Edi. Berulang kali dicoba, masih tak tersambung. Kami hampir saja putus asa. Kalau sekali ini enggak juga bisa tersambung, besok kita ke rumah Pak Yono saja. Barangkali dia punya nomor telepon Pak Edi yang lain, kata Mas Bambang. Beberapa menit kemudian, Mas Bambang mencoba lagi menghubungi Pak Edi, dan akhirnya bisa tersambung. Setelah berbahasa basi sebentar, bertanya kabar dan sebagainya, Mas Bambang kemudian menceritakan semua peristiwa yang dialami olehku dan Mbak Sumi selama menempati rumah kontrakan miliknya. Aku yang beberapa kali mendengar suara tangisan, melihat sekelebat bayangan di lantai atas, dan yang paling menyeramkan adalah sosok perempuan berambut panjang yang selalu duduk di kursi makan. Juga tentang bau amis darah segar yang sangat menyengat di indera penciumanku. Tentang teman, Damar, yang selalu mengajaknya duduk di ayunan setiap menjelang maghrib. Wulan yang tiba-tiba merasa ketakutan ketika diajak menaiki tangga, menjerit dan menangis histeris, seperti melihat hal yang sangat menakutkan. Mbak Sumi yang mendapati beberapa kali mesin cuci berputar sendiri, padahal dia belum memasukkan selembar baju pun di dalamnya. Juga perempuan berambut panjang yang beberapa kali dilihatnya. Tak lupa juga tentang buku Mbak Ijah yang ditemukan oleh Mbak Sumi. Tapi sama sekali Mas Bambang tidak menyebutkan nama Mbak Ijah, yang mana di dalam buku itu tertulis sebuah cerita tentang peristiwa pembunuhan di rumah kontrakan Pak Edi, dan kejadian yang hampir membuat celaka Mbak Sumi, karena sesosok perempuan berambut panjang seakan ingin mencekiknya. Oleh karena itu, dengan berbagai macam kejadian yang kami alami selama menempati rumah kontrakan Pak Edi, kami berdua, aku dan Mas Bambang, mengambil kesimpulan kalau di rumah kontrakan yang kami tempati memang ada sesuatu yang tidak beres. Pak Edi sangat terkejut mendengar cerita Mas Bambang, dan dia berjanji akan segera datang ke rumah kontrakannya. Tak lupa, Pak Edi juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi di keluarga kami. Sungguh Pak Bambang, saya tidak tahu tentang cerita rumah itu. Ketika membeli dari Pak Abbas, dia tidak mengatakan tentang apapun mengenai rumah itu. Dan saya sekeluarga tak pernah mengalami hal seperti apa yang Pak Bambang ceritakan barusan. Saya juga tak pernah mendengar cerita apapun tentang rumah itu dari para tetangga. Atas nama keluarga, saya mohon maaf Pak yang sebesar-besarnya kepada Pak Bambang atas ketidaknyamanan ini.
tak ada maksud apapun dari saya, karena saya memang benar-benar tidak tahu tentang hal itu, kata Pak Edi panjang lebar kepada Mas Bambang. Iya Pak Edi, tidak apa-apa. Saya maklum dan mengerti kok. Jadi kapan Pak Edi bisa datang ke sini untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah ini? Tanya Mas Bambang. Insya Allah sepatnya Pak. Kemungkinan dalam waktu 2 atau 3 hari ini, kata Pak Edi. Iya Pak, baik. Kalau begitu saya tunggu kedatangannya ya. Mas Bambang kemudian menutup percakapan dengan Pak Edi. Aku bernapas lega. Beberapa saat kemudian, kami beranjak tidur. Aku tidak lagi merasa khawatir yang berlebihan, karena tak lama lagi, semua masalah yang ada di rumah ini akan segera selesai. Meskipun demikian, Damar dan Wulan tetap aku bawa untuk tidur dengan kami malam ini. Kembali ke sudut pandang Mbak Sumi. Namaku Suminah, tapi Bu Lucy lebih suka memanggilku Sumi. Padahal di kampung, emak dan bapak juga para tetangga memanggilku dengan nama Sisum. Begitu lulus SMP, aku bekerja di rumah Bu Lucy dan Pak Bambang. Waktu itu, mereka belum mempunyai anak. Damar belum lahir. 7 tahun yang lalu, Pak Bambang dan Bu Lucy datang ke rumah kami di kampung. Mereka akan menjemputku untuk membantu pekerjaan rumah Bu Lucy. Aku baru saja lulus SMP, tapi tidak bisa lagi melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Emak dan bapak tidak mempunyai uang. Mereka hanya seorang buruh tani di kampung. Sedangkan aku mempunyai 2 orang adik yang masih memerlukan biaya. Bu Lucy mendapatkan informasi dari tetanggaku, Bu Ratna, yang bekerja di kecamatan, kalau aku mau bekerja asalkan disekolahkan. Jadi bagaimana Bu? Pak, apa betul sudah ikhlas melepaskan Sumi untuk ikut dengan kami? Tanya Bu Lucy kepada emak dan bapak. Bapak menarik napas panjang. Emak berulang kali mengusap air mata yang jatuh di pipinya. Aku duduk di samping emak. Insya Allah kami ikhlas melepaskan Sisum untuk ikut dan tinggal bersama bapak dan ibu. Kami menitipkan Sisum sepenuhnya pada bapak dan ibu, kata bapak. Suaranya serak, seperti menahan tangis. Emak masih sesegukan sambil memelukku erat. Selama ini, aku memang belum pernah berpisah dengan emak dan bapak. Aku sendiri tak tahu seperti apa perasaanku, antara sedih dan senang. Sedih karena harus berpisah dengan emak dan bapak dalam jarak yang jauh dan waktu yang lama. Senang karena aku bisa melanjutkan sekolah lagi, seperti teman-teman yang lain. Aku bisa mendapatkan ilmu di jenjang yang lebih tinggi. Baiklah, kalau bapak dan ibu sudah ikhlas melepaskan Sumi untuk ikut dengan kami, sekarang kami akan membawa Sumi ke rumah. Kami berharap tak ada kesalahpahaman di antara kita dengan kesepakatan ini. Bu Ratna menjadi saksi. Saya dan suami datang meminta tanpa memaksa, dan bapak juga ibu dengan ikhlas memberikan izin kepada kami membawa Sumi untuk tinggal dengan kami, kata Bu Lucy. Bapak dan emak mengangguk-anggukan kepala. Seperti yang sudah kita sepakati, kami akan menyekolahkan Sumi ke SMA yang dekat dengan rumah agar tidak terlalu capek. Dan setiap hari raya, kami akan memberikan Sumi libur selama 1 minggu dan akan mengantarkan Sumi pulang ke rumah, kata Bu Lucy selanjutnya. Saya percayakan sepenuhnya Sisum kepada bapak dan ibu, kata bapak. Jika tidak ada lagi yang kita bicarakan, kami mohon pamit untuk membawa Sumi ya, kata Bu Lucy sambil berdiri. Diikuti oleh Pak Bambang, Bu Ratna, bapak dan emak. Ku cium tangan bapak dan emak. Aku memeluk emak sambil menangis. Ku peluk dan ku cium kedua adikku. Kami kemudian menuju mobil. Bapak membawa tas yang akan dibawa olehku. Terakhir, aku mencium tangan Bu Ratna, mengucapkan terima kasih karena telah mengantarkan Pak Bambang dan Bu Lucy ke rumahku. Mobil berjalan perlahan, meninggalkan pekarangan depan rumah kami. Aku melambaikan tangan kepada orang-orang yang kucintai dan mencintaiku. Sekitar 2 jam dalam perjalanan, kami sampai di sebuah rumah yang mungil. Bangunannya pun bukan bangunan baru. Rumah dengan cat berwarna putih di sekeliling dinding luarnya. Kami masuk ke dalam rumah lewat pintu depan. Ada ruang tamu dan kamar tidur utama berukuran tidak terlalu luas. Bu Lucy langsung menunjukkan kamar tidurku yang juga berukuran kecil. Di depan kamarku ada 2 ruangan yang lumayan lebar. Yang satu sebuah kamar, yang sebuah lagi ruang tengah. Di samping kamarku ada tempat untuk sholat, dan yang paling belakang adalah dapur dan kamar mandi. Di halaman belakang ada tempat untuk mencuci dan menjemur cucian.
Di sekelilingnya dipagar tembok yang lumayan tinggi. Bu Lucy mendaftarkan aku di sebuah SMA swasta yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah. Aku bisa berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Jadi sebelum berangkat sekolah, aku membereskan semua pekerjaan rumah terlebih dahulu. Bu Lucy dan Pak Bambang pergi ke kantor sebelum aku berangkat sekolah. Mereka sangat baik kepadaku. Uang bulanan tetap diberikan, padahal semua biaya sekolah mereka yang membayarnya. Waktu aku kelas 2 SMA, Bu Lucy hamil anak yang pertama dan diberi nama Damar. Begitu melahirkan, Bu Lucy mencari seorang babysitter untuk mengasuh Damar. Namanya Tati. Waktu itu, aku sudah kelas 3 SMA. Aku bisa bergantian dengan Tati mengasuh Damar. Aku bersyukur bisa menyelesaikan SMA tanpa kendala yang berarti. Bu Lucy dan Pak Bambang sudah menganggapku seperti keluarga sendiri. Ketika Damar berumur 3 tahun, lahirlah Wulan. Tati tidak lagi bekerja di rumah Bu Lucy. Dia pamit untuk berhenti karena akan menikah. Tinggal aku sendiri yang mengasuh Wulan. Tak terlalu repot karena aku sudah lulus. Lagi pula, aku sudah terbiasa mengasuh 2 adikku di kampung. Tak terasa, 7 tahun sudah aku tinggal bersama keluarga Bu Lucy. Setiap lebaran, mereka mengantarku pulang dan menjemput kembali setelah 1 minggu aku berada di kampung. Selama tinggal di rumah Bu Lucy, aku tak pernah menemui hal yang menakutkan. Suasana rumah Bu Lucy adem, meskipun rumah kuno. Tapi ketika pindah di rumah kontrakan, aku mengalami beberapa kejadian yang membuatku merasa sangat ketakutan. Sebetulnya, saat pertama kali memasuki rumah kontrakan itu, aku merasa seperti ada sepasang mata yang mengawasiku. Bau anyir darah segar juga tercium olehku. Aku ingin memberitahu Bu Lucy, tapi ragu. Karena beliau sudah beberapa kali mencari rumah kontrakan, baru menemukannya kosong. Hari pertama tinggal di rumah kontrakan, saat malam setelah pindah, aku terbangun karena merasa haus. Aku lupa tak membawa air minum ke dalam kamar seperti biasanya. Kamarku bersebelahan dengan dapur. Baru saja aku membuka pintu kamar, kulihat ada seseorang yang sedang duduk di kursi makan. Dia berambut panjang, matanya tajam menatapku, sangat menyeramkan. Aku gemetar tak karuan, bulu kuduku berdiri. Jantungku berdetak lebih cepat, mulutku seakan terkunci. Aku tak tahu apa yang terjadi selanjutnya, karena pada keesokan harinya, aku mendapati diriku tergeletak di pintu kamar. Mungkin semalam aku pingsan saking takutnya. Lagi-lagi, aku tak memberitahu Bu Lucy tentang kejadian itu. Bahkan ketika ditanya pun aku berbohong. Aku merasa kasihan kepada Bu Lucy jika harus mencari rumah kontrakan lagi. Di hari berikutnya, saat menaiki tangga untuk mencuci pakaian, aku melihat ada sekelebat bayangan di ruang atas. Ada perasaan agak ragu, tapi segera kutepiskan. Sampai di atas, betapa terkejutnya aku karena melihat mesin cuci menyala, padahal tidak ada yang menghidupkan. Dengan membaca doa-doa yang aku hafal, aku segera mencuci dan menjemurnya. Buru-buru, aku menuju tangga. Tapi ketika akan turun, kulihat Damar berada di kamar atas. Padahal aku tidak melihat dia naik sebelumnya. Dengan perasaan bingung, aku menuju kamar di mana tadi kulihat Damar ada di sana. Tapi sampai di sana, tak kudapati Damar. Aku pun tertegun merinding seketika. Segera aku menuju tangga dan turun. Seminggu tinggal di rumah kontrakan, aku telah mengalami beberapa kejadian yang membuatku merasa takut. Perempuan berambut panjang dengan wajah yang mengerikan selalu saja mendatangiku. Dia selalu duduk di kursi makan, seperti malam itu. Saat Bu Lucy dan Pak Bambang pergi ke rumah Pak Rudi, aku sendiri di rumah sedang menonton televisi. Terdengar suara dari arah ruang makan. Ketika aku mengarahkan pandangan ke sana, nampak perempuan berambut panjang itu sedang berada di jendela atas. Aku tercekat. Mataku tak berkedip menatapnya. Dia menatapku dengan tatapan matanya yang tajam. Aku tersadar dan kemudian berlari keluar rumah. Dengan napas yang terengah-engah, aku duduk di atas ayunan Wulan, menunggu Bu Lucy dan Pak Bambang pulang dari rumah Pak Edi. 10 hari sudah kami tinggal di rumah kontrakan, dan selama itu pula, hampir setiap hari aku mengalami kejadian yang membuat merinding tiba-tiba. Aku tak tahu sampai kapan akan tinggal di rumah kontrakan ini. Aku juga tak tahu apakah aku akan sanggup tetap tinggal di sini jika mengalami kejadian-kejadian yang menyeramkan itu. Keesokan pagi di hari berikutnya, setelah kami selesai sarapan,
Pak Bambang mengajak aku ke rumah Pak Yono. "Mah, kita ke rumah Pak Yono ya. Kita ceritakan juga ke Pak Yono tentang apa yang sudah kita alami selama tinggal di rumah ini. Papa ingin tahu jika tanggapan Pak Yono seperti apa," kata Mas Bambang. "Apa enggak sebaiknya kita menunggu sampai Pak Edi datang, Pak?" tanyaku. "Kita kan hanya memberitahu, Mah, bukan akan mengambil tindakan, karena semua itu sepenuhnya kewenangan Pak Edi selaku pemilik rumah," jawabnya. Maka kami pun berangkat ke rumah Pak Yono. Aku menitipkan Damar dan Wulan pada Mbak Sumi. Rumah Pak Yono sebenarnya tidak jauh, hanya selisih satu rumah dengan rumah kontrakan yang kami tempati. Tapi dibatasi oleh jalan dan kebun yang lumayan luas, menjadikannya terlihat jauh. Beberapa saat kemudian, kami sampai di depan rumah Pak Yono. Rumah sederhana dengan dinding tembok yang masih berupa bata merah. Banyak anak-anak yang sedang bermain di teras rumah Pak Yono. Laki-laki dan perempuan berjumlah sekitar belasan anak. Usia mereka pun kelihatan beragam. Dari masih yang balita sampai usia anak sekolah, ramai sekali. Ada yang bermain kelereng, main masak-masakan, main boneka, main kartu, dan yang usia balita hanya berlarian ataupun melihat saja. Tiba-tiba, aku teringat cerita Damar, teman laki-laki yang mengajaknya mengobrol di ayunan. "Pah, sebentar, Pah," kataku pada Mas Bambang. "Ada apa, Mah?" tanya Mas Bambang heran. "Aku mau liatin itu anak-anak yang sedang bermain," jawabku. Maka aku memperhatikan satu demi satu anak laki-laki yang sedang asik bermain, yang usianya sekitar 5 tahun, sama dengan Damar. Ada 3 anak yang sepertinya seusia dengan Damar. Kuhampiri mereka. Mas Bambang mengikuti. "Namanya siapa, Nak?" tanyaku kepada anak pertama. "Danu, Tante," jawabnya. "Danu, kenal gak sama Damar yang rumahnya di sana?" tanyaku sambil menunjuk ke arah rumahku. Danu menggelengkan kepala. "Kamu namanya siapa?" tanyaku pada anak kedua. "Namaku Jailani, Bu," jawabnya. Dia pun menggelengkan kepala saat kutanya apakah mengenal Damar. Begitu juga dengan Asis, anak ketiga yang kutanya. Aku menghela napas. Berarti memang bukan jenis manusia yang mengajak Damar bermain, gumamku. "Ada apa sih, Mah?" tanya Mas Bambang heran. "Itu loh, Pah, seperti yang aku ceritakan semalam waktu Papa menelpon Pak Edi," jawabku. "Oh, lalu apa hubungannya dengan anak-anak yang Mamah tanya tadi?" tanya suamiku. "Ya, barangkali salah satu dari mereka adalah anak yang diceritakan Damar, Pah. Jadi kan memang betul Damar bermain ayunan dengan temannya," jawabku. Mas Bambang mengangguk-anggukan kepala. "Ayo kita menemui Pak Yono, Mah." Kami berjalan menuju pintu rumah Pak Yono. "Assalamualaikum." Aku dan Mas Bambang mengucapkan salam bersamaan. Tak ada jawaban. "Assalamualaikum." Kami mengulanginya lagi. Kali ini agak keras. Barangkali suara kami tak terdengar sampai ke dalam. Tapi tetap saja tidak ada jawaban. "Kita tunggu sebentar ya, Mah, daripada bolak-balik," kata Mas Bambang. "Iya, Pak," jawabku. Sejenak kami menunggu Pak Yono keluar dari dalam rumah sambil duduk di kursi yang ada di teras. Tak lama pintu pun terbuka. Nampak Pak Yono di sana. "Loh, ada tamu? Maaf Pak Bambang, saya nggak tahu," ucapnya. "Mari silakan masuk, Pak, Bu." Kami berdua pun masuk dan duduk setelah Pak Yono mempersilahkan. "Ada apa, Pak Bambang? Pagi-pagi sudah sampai sini?" tanya Pak Yono. Setelah berbahasa basi dan mengobrol sebentar, Mas Bambang kemudian menceritakan seperti apa yang dia katakan kepada Pak Edi tadi malam melalui HP. Seperti halnya dengan Pak Edi, Pak Yono pun sama terkejutnya mendengar cerita Mas Bambang. "Saya sama sekali tidak tahu, Pak, Bu, kalau ternyata di rumah Pak Edi pernah ada peristiwa pembunuhan. Pak Edi juga nggak pernah cerita apapun tentang rumah itu selama dia menempati bersama dengan keluarganya. Tetangga di sekitar sini juga nggak ada yang pernah cerita. Saya nggak pernah dengar, Pak," kata Pak Yono. "Iya, Pak, tadi malam saat saya menelpon, Pak Edi juga bilang begitu," kata Mas Bambang. "Lalu apa kata Pak Edi?" tanya Pak Yono. "Pak Edi akan datang secepatnya dalam 2-3 hari ini untuk menyelesaikan masalah ini, Pak," jawab Mas Bambang. Pak Yono mengangguk-anggukan kepala. "Apa nggak sebaiknya kita lapor Pak RT?" tanya Pak Yono. "Iya, Pak,
nanti setelah saya memberitahu Pak Rudi terlebih dahulu, dia kan rumahnya persis di depan rumah Pak Edi. Barangkali ada yang dia tahu tentang rumah itu, kata Mas Bambang. Mudah-mudahan ada yang Pak Rudi ketahui tentang rumah itu, kata Pak Yono. Sekitar 1 jam aku dan Mas Bambang berada di rumah Pak Yono, membicarakan langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Karena sudah nggak ada yang perlu dibicarakan lagi, kami mohon pamit ya Pak, kata Mas Bambang. Kok buru-buru sih Pak? Sering-seringlah main kesini, kata Pak Yono. Iya, insya Allah Pak, kami akan menemui Pak Rudi setelah ini, kata Mas Bambang. Kami pun bersalaman dan kemudian pamit pulang. Dari rumah Pak Yono, kami menuju ke rumah Pak Rudi. Di depan rumah Pak Rudi, terlihat dia sedang mengeluarkan mobilnya. Pah, kayaknya Pak Rudi mau pergi deh, kataku. Iya mah, ya sudah, nanti saja kalau Pak Rudi sudah pulang, kita ke rumahnya. Akhirnya, kami tidak jadi ke rumah Pak Rudi dan langsung pulang ke rumah kontrakan. Di depan, kulihat Mbak Sumi sedang bermain dengan Damar dan Wulan di ayunan. Melihat kami datang, Damar dan Wulan berlari memelukku. Ku peluk mereka dengan erat. Ya Allah, tak bisa kubayangkan jika harus kehilangan mereka, gumamku. Kami pun masuk ke dalam rumah bersama. Assalamualaikum, terdengar suara Mas Bambang mengucapkan salam. Dia baru pulang dari musola. Waalaikumsalam, jawabku dan Mbak Sumi bersamaan. Pak Rudi sudah pulang mah, baru saja sholat berjamaah di musola bareng Papa, kata Mas Bambang setelah duduk di sampingku. Aku sedang berada di ruang tengah, menonton acara film kartun di televisi bersama anak-anak dan Mbak Sumi. Ya sudah, nanti setelah makan siang kita ke rumahnya ya Pak. Damar dan Wulan kita ajak sekalian, biar bermain dengan Cika dan Radit, kataku. Kami lalu mengobrol sebentar mengenai masalah rumah kontrakan Pak Edi, sebelum Mbak Sumi selesai menatap meja makan untuk makan siang bersama. Setelah selesai makan siang, kami ke rumah Pak Rudi. Damar dan Wulan ikut serta. Assalamualaikum, kami mengucapkan salam. Waalaikumsalam, terdengar suara Bu Hani dari dalam rumah. Pintu terbuka, nampak Bu Hani tersenyum ramah. Maaf Bu, apa Pak Rudi ada? Tanya Mas Bambang. Ada di dalam, mari silakan masuk Pak. Bu, sebentar saya panggilkan, silakan duduk ya, kata Bu Hani. Dia lalu masuk ke dalam. Kami masuk dan duduk di ruang tamu rumah Pak Rudi. Tak lama Pak Rudi keluar dengan Bu Hani, juga Cika dan Radit. Wah, ada angin apa nih? Kata Pak Rudi sambil tertawa dan menyelami tangan Mas Bambang. Pak Rudi bisa saja. Begini Pak, ada hal penting yang ingin kami ceritakan, kata Mas Bambang. Pak Rudi dan Bu Hani saling berpandangan. Mungkin mereka merasa heran. Soal apa itu? Tanya Pak Rudi. Tentang rumah kontrakan yang kami tempati Pak, kata Mas Bambang. Sebentar Pak, saya ajak anak-anak ke dalam dulu, kata Bu Hani. Lalu Bu Hani menyuruh Cika dan Radit agar mengajak Damar dan Wulan bermain. Cika, Radit, ayo diajak main Damar sama Wulan, kata Bu Hani sambil menggandeng tangan Damar dan Wulan menuju ke dalam, diikuti oleh Cika dan Radit. Tak berselang lama, Bu Hani sudah kembali ke ruangan tamu dan duduk di samping Pak Rudi. Nah, sekarang sudah bisa dimulai ceritanya Pak. Monggo, silahkan. Apa yang mau diceritakan? Kata Pak Rudi. Mas Bambang kemudian menceritakan apa yang telah kami alami di rumah kontrakan, sama seperti yang dia ceritakan kepada Pak Edi dan Pak Yono. Pak Rudi dan Bu Hani pun tak kalah terkejut mendengar cerita itu. Mereka sama sekali tak menyangka ada peristiwa pembunuhan yang terjadi di rumah yang letaknya berhadapan dengan rumahnya. Selama kami tinggal di sini, sama sekali tak pernah mendengar apapun tentang rumah itu. Pak Abbas dan Bu Asih memang jarang bergaul dengan tetangga, juga kedua anak mereka. Mungkin karena kesibukan, yang suka terlihat berada di depan ya nenek sama Mbak Ijah, kata Bu Hani. Memang beberapa waktu yang lalu pernah terjadi keributan di rumah itu. Tetangga sekitar berdatangan, termasuk saya, karena mendengar teriakan orang yang minta tolong. Di dalam terlihat kita yang sedang teriak-teriak. Sementara di tempat lain, Mbak Ija sedang membantu nenek yang tersungkur di kamar mandi. Belakangan diketahui kalau ternyata kita yang telah mendorong nenek hingga mengakibatkan stroke. Tak lama setelah peristiwa itu, saya tidak pernah lagi melihat Mbak Ija duduk di depan dengan nenek seperti biasanya.
Kemudian tahu-tahu rumah itu sudah diganti pemiliknya. Saya tidak tahu kapan Pak Abbas dan keluarganya pindah rumah. Pak Rudi bercerita dengan panjang lebar. Jadi gimana sekarang baiknya Pak? Tadi waktu kami memberitahu Pak Yono, dia menyarankan agar laporan kepada Pak RT, kata Mas Bambang. Iya benar, kita harus laporan kepada Pak RT. Kalau Pak Edi sudah datang, kita tinggal musyawarah. Pak RT sudah diberitahu sebelumnya, jadi bisa menyingkat waktu, kata Pak Rudi. Kalau begitu, nanti selepas sholat asar kita ke rumah Pak RT. Jangan lupa, Pak Yono diberitahu agar ikut juga, kata Pak Rudi. Baiklah, saya setuju. Sekarang kami pamit dulu ya, kata Mas Bambang. Loh, kok buru-buru? Seperti yang tinggal jauh saja, kata Pak Rudi. Kami semua tertawa. Damar, Ulan, ayo kita pulang, kataku memanggil kedua anak kami. Biarkan saja Pulusi, mereka masih bermain, kata Bu Hani. Tak lama, Damar dan Wulan muncul dari dalam, diikuti oleh Cika dan Radit. Ayo, salim dulu, kita pamit pulang, besok main lagi, kataku pada Damar dan Wulan. Mereka kemudian mencium tangan Pak Rudi dan Bu Hani. Kami pamit dulu ya Pak, Bu, sampai ketemu nanti sore, kata Mas Bambang. Seperti yang sudah disepakati, selepas sholat asar, kami berempat mendatangi rumah Pak RT. Setelah sebelumnya Mas Bambang menghubungi Pak Yono untuk ikut serta. Sesampainya di rumah Pak RT, ada beberapa orang yang juga sedang bertamu. Setelah berbincang sebentar dengan Pak RT, Mas Bambang kemudian melaporkan peristiwa yang telah terjadi di rumah kontrakan yang kami tempati. Suasana seketika menjadi ramai. Tamu Pak RT yang datang lebih awal saling berkomentar, yang intinya mereka tak menyangka sama sekali ada peristiwa pembunuhan di rumah kontrakan yang kami tempati. Pak RT kemudian mengatakan akan bermusyawarah dengan warga sekitar tindakan apa yang sebaiknya diambil. Selesai mendengar cerita dari Mas Bambang, setelah dirasa cukup, kami berempat berpamitan dan kembali pulang ke rumah masing-masing. Sehari kemudian, Pak Edi sampai di rumah kontrakan kami, yang juga adalah rumah miliknya. Mas Bambang kemudian memperlihatkan buku milik Mbak Ijah dan lantai keramik di ruang makan. Setelah Pak Edi istirahat sejenak, Pak Edi membaca buku yang diberikan oleh Mas Bambang. Nampak dari wajahnya, dia terkejut. Keningnya berkerut dan sesekali menghela napas panjang. Ya Allah, sama sekali saya nggak menyangka. Selama menempati rumah ini, saya juga nggak pernah memperhatikan lantai keramik ini, kata Pak Edi setelah selesai membaca buku itu. Dia kemudian mengamati lantai keramik yang dimaksud, sambil menggeleng-gelengkan kepala dan berulang kali membaca istighfar. Tak lama, Pak RT, Pak Yono, Pak Rudi, dan beberapa warga sekitar datang. Kami kemudian bermusyawarah apa yang akan dilakukan dan bagaimana sebaiknya. Memerlukan waktu yang lumayan lama, dan setelah selesai, diambil keputusan untuk membongkar tempat di mana mayat kita dikuburkan saat itu juga. Pak Edi kemudian menghubungi Pak Abbas, tapi dia tidak bisa dihubungi. HP-nya sudah tidak aktif lagi, dan tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan Pak Abbas setelah pindah. Adakah di antara yang hadir mengetahui keberadaan Pak Abbas atau yang mempunyai nomor HP-nya? Tanya Pak RT. Di antara semua yang hadir, tak ada yang menjawab. Itu artinya tak ada yang tahu di mana Pak Abbas tinggal. Pak Edi tak mau melibatkan pihak berwajib dengan beberapa alasan yang dia kemukakan kepada kami, dan kami memakluminya. Maka beberapa warga kemudian membongkar tempat di mana mayat kita dikuburkan. Memerlukan waktu yang cukup lama karena semua telah dicor dengan semen. Aku menyaksikan semua itu dengan hati yang pilu. Tak terasa, air mata ini menetes membasahi kedua pipiku. Membayangkan saat kita dihajar oleh Pak Abbas membuat hatiku teriris. Memang apa yang telah terjadi pada kita adalah sebuah aib keluarga. Tapi semua itu bukan semata-mata kesalahannya. Orang tua juga ikut andil di dalamnya. Seharusnya sebagai orang tua, Pak Abbas bisa introspeksi diri. Kenapa bisa terjadi hal yang memalukan pada kita? Meskipun marah dan emosi, tapi tidak sepantasnya melakukan hal yang menyakiti anaknya. Karena dia adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya terlihat mayat kita yang sudah menjadi tengkorak tanpa dibungkus oleh selembar kain pun. Aku merasakan kesedihan yang kian mendalam.
kasihan sekali kita. Bahkan setelah dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri, tak dikuburkan secara layak, mayatnya pun seperti dibuang begitu saja. Beberapa warga kemudian mengangkatnya dengan hati-hati dan meletakkan di atas kain kafan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Akhirnya, mayat kita dimakamkan hari itu juga, tanpa ada pihak keluarga yang menyaksikan proses pemakamannya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Ada beberapa pelajaran yang bisa kuambil dari peristiwa pembunuhan kita. Setelah peristiwa itu, aku memaksa Mas Bambang untuk pindah dari rumah kontrakan Pak Edi. Karena tidak mau mengambil resiko, aku tak ingin menemui kejadian-kejadian aneh lagi. Aku mengkhawatirkan kedua anakku, Damar dan Wulan. Kali ini, Mas Bambang tidak menolak keinginanku. Kami segera mencari lagi rumah kontrakan yang baru. Berhubung tak juga menemukan rumah kontrakan yang baru, kami akhirnya tinggal di rumah orang tuaku sampai rumah kami selesai direnovasi. Nah, seperti itulah kisahnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari part awal sampai part akhir. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.